Secara keseluruhan, grup Song memiliki kekuatan yang besar dan cakupan yang luas. Hanya saja dalam aspek hukum, mungkin masih butuh penyesuaian sedikit. Ini di mana? Siapa orang ini? Presiden Song, Anda kenapa? Presiden Song? Presiden Song. Presiden Song, apa maksudmu? Kenapa suaraku berubah jadi begini? Presiden Song, Anda tidak apa-apa? Kenapa aku jadi laki-laki? Kenapa aku bisa berubah jadi putra mahkota grup Song, yaitu Song Huaishen? Apa yang terjadi padaku? Nanti, kalau tidak mau menderita, patuh sedikit ya. Mengerti? Abang Biau. Pekerjaan kalian bagus juga, terutama kamu, Jiang Yong. Semua utangmu padaku. Setelah malam ini akan lunas semua. Terima kasih. Abang Biau. Demi melunasi utang judi kakak, kalian tega menjualku? Ayah, ibu, kakak itu anak kalian, aku pun juga anak kalian. Hanya dasar anak tak berguna. Dinikahkan dengan siapa saja sama saja kan? Hari ini bisa menjualmu pada Abang Biau dan bisa melunasi utangku. Tidak sia-sia kami membesarkanmu selama ini. Jalan. Aku mohon lepaskan aku. Berapa utang kakakku padamu? Aku yang akan melunasinya. Baiklah. Kalau begitu, silakan layani dia baik-baik. Presiden Song sudah diselidiki, dia bernama Liang Sisi, seorang aktris papan bawah yang lumayan dikenal. Tuan muda, aku bersalah. Aku mengaku salah. Itu semua karena paman kedua, dialah yang memberiku kartu akses kamar. Dia bilang Anda suka wanita tipe sepertiku. Aku sungguh hilaf telah melakukan kesalahan. Aku salah. Aku mohon lepaskan aku. Tuan muda, maafkan aku. Aku benar-benar tidak akan berani lagi. Lepaskan aku. Tolong lepaskan aku. Presiden Song, kejadian malam ini adalah kelalaian saya karena telah membiarkan wanita seperti itu masuk ke kamar Anda. Siapa di sana? Panas sekali. Efek obat yang mereka berikan mulai terasa. Presiden Song, Mungkinkah? Apakah aku yang mencium paksa Song Huaishen, baru kemudian bertukar tubuh dengannya? Jika aku masuk ke dalam tubuhnya, maka bukankah itu berarti dia juga masuk ke dalam tubuhku? Bagaimana ini? Bicara, sihir apa yang sebenarnya kamu gunakan padaku, hingga membuatku jadi begini? Presiden Song, itu bukan aku. Aku pun tidak tahu apa yang terjadi. Malam itu, jika bukan karena kamu yang mendekatiku, mana mungkin aku jadi seperti ini? Percaya atau tidak, kenyataannya memang begitu. Bagaimana cara menukarnya kembali? Aku juga tidak tahu. Mungkin dengan melakukan kembali hal-hal sebelum pertukaran tubuh itu terjadi. Kamu, kenapa kamu melakukannya tanpa menyapa dulu? Kita sudah berciuman sekali, itu berarti cara ini tidak berhasil. Bagaimana kamu tahu ini tidak berhasil? Siapa tahu, mungkin durasi ciumannya kurang lama. lapor Presiden Song, manajer dari setiap departemen sudah tiba. Selanjutnya,
Aku mengira Presiden Song benar-benar tidak menyukai wanita. Ternyata hanya belum bertemu yang sesuai di hati. Lagi pula, seorang wanita yang cukup tangguh, hingga membuat Presiden Song bertekuk lutut padanya, memang sangat sulit untuk ditemukan. Maaf mengganggu kalian, silakan dilanjutkan. Jangan pergi. Dia akan menghabisiku jika kamu pergi. Dulu Presiden Song sangatlah berwibawa. Mengapa sekarang tiba-tiba menjadi bersandar manja padamu? Ini adalah Dia sekarang bernama Jiang Sui. Nona Jiang. Enyah kalian. Aura Nona Jiang ini, mengapa sangat mirip dengan aura Presiden Song? Jangan hanya bengong di sana. Cepat usir dia keluar. Kemari, cepat. Nona Jiang, Presiden Song hari ini sedang tidak ingin diganggu, sebaiknya kamu segera pulang, bawa dia pergi. Menakutkan sekali, aku mengira dia akan berbuat nekat padaku. Lebih baik jangan bertemu dulu. Tunggulah sampai dia lebih tenang. Namaku adalah Song Huaishen. Nona Jiang, aku tahu kamu ingin mendekati Presiden Song kami, meskipun caramu sedikit berbeda dari yang lain, dan berhasil menarik perhatian Presiden Song kami, tapi dengarlah saran dariku, sebelum Presiden Song mulai merasa marah, sebaiknya kamu segera pergi dari sini. Sepertinya aku harus segera menemukan sebuah cara untuk bisa mengembalikan tubuh ini. Jiang Sui, akhirnya kami bisa menemukanmu juga. Lepaskan tanganmu. Sudah bosan hidup ya? Beraninya kamu menyerang kepala Abang Biao. Setelah kembali nanti, aku akan memberikan perhitungan padamu. Kubilang lepaskan tanganmu. Apakah kamu tidak mendengarnya? Tenagamu cukup besar juga. Teman-teman, biar kita buat gadis kecil yang tidak tahu di mana letak langit ini, merasakan sendiri bagaimana hebatnya kita. Sakit sekali. Orang tuamu sudah menjualmu pada Abang Biao, jadi kamu adalah milik Abang Biao sekarang. Meskipun hari ini kamu berhasil lari, suatu saat nanti kamu tidak akan bisa lolos lagi. Aku tidak berniat untuk lari. Di mana si Abang Biao yang kalian maksud ini? Aku sendiri yang akan menemuinya. Sebelum berhasil menukar kembali tubuh ini, lebih baik aku menggunakan kesempatan ini untuk lebih mengenal wanita itu. Mengenal lawan adalah kunci kemenangan di setiap pertarungan. Anak pembawa sial, beraninya kamu kembali? Anak ini biasanya tidak melawan saat dipukul, dan tidak membantah saat dimarahi, kan? Kenapa dengannya hari ini? Kami sudah memberimu makan dan minum yang enak, serta merawatmu selama 18 tahun. Sekarang kakakmu di luar sana terlilit utang judi, dan akan dihajar oleh para rentenir itu. Bukankah hanya memberimu sedikit obat agar kamu bisa menemani orang tidur semalam saja? Lagi pula tubuhmu tidak akan terluka atau cacat, tapi kamu malah membuat orang itu terluka, dan membawa masalah besar bagi keluarga ini. Kamu benar-benar orang yang sangat tidak tahu berterima kasih. Ternyata dia seperti itu karena diberikan obat oleh keluarganya sendiri. Sepertinya aku sudah salah paham. Dasar anak nakal. Kamu ingin memberontak? Anak ini, setelah semalam tidak bertemu, aura kekuatannya menjadi begitu kuat, seperti menjadi orang yang berbeda. Ayah, ibu, aku sudah tidak tahan lagi tinggal di rumah ini sehari pun. Sebagai kakak iparnya, apa salahnya aku menegurnya beberapa kata? Dia malah keterlaluan, langsung mendorongku sampai jatuh. Sui, kakak iparmu sudah menikah ke keluarga kita bertahun-tahun, walau tidak punya jasa besar, dia tetap bekerja keras. Bagaimana bisa kamu bersikap seperti itu padanya? Cepat minta maaf kepada kakak iparmu. Kakak sendiri yang tangannya gatal karena utang judi, lalu menyuruh adiknya menjual diri untuk bayar utang. Kakak ipar yang tidak punya akal sehat, baru masuk saja sudah mau memukul orang, dan menuntut adiknya untuk tidak melawan saat dipukul dan diam saja saat dimaki. Benar-benar keluarga yang menjijikkan. Ini sungguh membuka mataku. Bagaimana caramu bicara pada orang tua? Anak nakal, beraninya tidak sopan pada orang tua. Sepertinya hari ini aku harus memberimu pelajaran. Kamu, bagaimana bisa kamu? Kenapa? Masih ingin melawanku? Kamu gadis tidak berguna. Melahirkanmu, bagiku Jiang Dakuan adalah nasib buruk yang luar biasa. Tahu begini, pada hari kamu lahir, sudah aku habisi kamu. Ayah, jangan memaki lagi.
Gadis ini sudah merasa hebat, sama sekali tidak menghormati kita. Lagi pula semuanya sudah jelas. Kita tidak perlu lagi menyembunyikannya. Kah Huang, keluarlah. Gadis ini selanjutnya aku serahkan kepadamu. Kah Huang, tenaga gadis ini cukup besar. Nanti kamu harus berhati-hati menghadapinya. Takut apa? Begitu jatuh ke tanganku, sekeras apapun wanita itu, aku bisa membuatnya tunduk tak berdaya. Presiden Song, malam ini Tuan Besar mengadakan jamuan keluarga di rumah tua. Waktunya sudah hampir tiba, Anda harus segera berangkat. Di mana Jiang Sui? Ternyata benar, Presiden Song sangat menyukai Nona Jiang. Aku dengar dari bawahan, setelah pergi keluar, dia diganggu oleh orang. Namun kemampuan bela dirinya sangat hebat, orang-orang itu bukan tandingannya, tapi entah mengapa, dia tetap mengikuti mereka pergi. Apa? Pasti dia dibawa oleh orang-orang Huang Biao. Aku sudah merebut identitasnya. Bagaimana bisa aku membiarkan dia menderita demi aku? Hari ini untuk sementara tidak usah kembali ke rumah tua untuk jamuan. Pergi selamatkan dia. Apa yang ingin kamu lakukan? Memangnya menurutmu aku mau melakukan apa? Dia... Berapa banyak hutang kakakku padamu? Aku akan membayarnya 2 kali lipat. Apa menurutmu aku kekurangan uang? Tidak, tapi aku percaya bahwa sebagian besar orang di dunia ini tidak akan pernah menolak uang. Kebetulan sekali, Abang Biao aku adalah tipe orang yang lebih memilih wanita cantik daripada uang. Berapa lama lagi sampai di sana? Kira-kira masih butuh 15 menit lagi? Bisa lebih cepat lagi? Ini sudah cukup cepat. Jika lebih cepat lagi, sepertinya kita akan dihentikan polisi. Sepertinya tawaran yang kuberikan belum cukup banyak. Bagaimana kalau 10 kali lipat? Jika masih belum cukup, 20 kali lipat. 20 kali lipat. Berapa banyak nilainya? Apa kamu tahu berapa banyak hutang kakakmu padaku? Sampai beraninya kamu bicara besar begitu? Tidak peduli berapa hutangnya, aku akan membayarmu 20 kali lipat. Asal kamu melepaskanku, uangnya akan segera ditransfer ke rekeningmu. 20 juta. Itu sungguh 20 juta dolar. Dengan itu kamu bisa mendapatkan wanita apapun yang kamu inginkan. Ada benarnya juga. Wanita kejam, kalau memang kamu kaya, keluargamu itu tidak mungkin berutang padaku. Lihatlah luka-luka di kepalaku ini. Aku bersumpah hari ini akan memberimu pelajaran setimpal. Presiden Song, Nona Jiang orang baik pasti akan selalu dilindungi, dia pasti akan baik-baik saja. Bos, Coba saja menyentuhku jika kau berani. bos, kamu tidak apa-apa. Aku memangnya bisa kenapa? Aku akan menghabisimu. Sial. Lupa kalau sekarang aku jadi si mungil ini. Bosan hidup? Ya? Serang? Pegang dia kuat-kuat. Jika hari ini aku tidak memberinya pelajaran, berarti aku bukan laki-laki. Kau sudah memikirkannya baik-baik. Aku adalah wanita milik Song Huaishen. Jika kau berani menyentuhku, apa kau tahu konsekuensi yang menunggumu? Song Huaishen? Hanya bermodalkan dirimu, lihatlah dirimu sendiri di cermin. Pria sehebat Tuan Muda Grup Song, memangnya bisa kau dekati. Hari ini aku pasti akan membuatmu memohon padaku. Astaga. Siapa yang akan berakhir sekarang? Berhenti. Maafkan aku. Aku tidak sengaja melakukannya. Aku bisa jalan sendiri. Oh. Ayo pergi. Bukannya katanya pangeran kaya raya ini sangat kejam, tapi kenapa hari ini sepertinya tidak seperti itu? Presiden Song, mereka membuat Nona Jiang terluka seperti ini. Apa kita akan membiarkannya begitu saja hari ini? Mereka sudah menyentuhku. Aku ingin memberi pelajaran pada tangan mereka masing-masing. Kamu ingin menghukum tangan mereka? Tidak boleh. Tolong jangan. Lalu ada dia juga. Aku tidak ingin melihat orang ini lagi di wilayah Jingbei.
Dan untuk orang-orang ini, aku tidak ingin turun tangan sendiri. Bantu aku. Apa dia sengaja memberiku kesempatan untuk membalaskan dendam malam itu secara langsung? Cepatlah, aku sangat lelah. Siapa kamu? Beraninya masuk ke rumah orang lain dan memukul. Benar-benar tidak memandang hukum. Saat kalian membiusku, lalu menyerahkanku pada lintah darat, apa kalian pernah memikirkan hukum? Song Huaishen, jangan berhenti. Lanjutkan balas dendam untukku. Terima kasih. Ayo pergi. Tunggu dulu. $1 juta. Apa itu cukup? $1 juta? $1 juta. $1 juta. Baik itu kebaikan kalian karena telah membesarkanku, ataupun dendam karena kalian telah menjualku kepada penjahat rentenir. Semuanya telah lunas sekarang. Aku Jiang Sui. Mulai sekarang dengan kalian, keluarga Jiang, tidak ada hubungan apa-apa lagi. Tadinya aku mengira hari ini aku akan rugi dalam bisnis ini. Tidak disangka, ternyata masih ada $1 juta. Boleh, tentu saja boleh. Xu Hao, berikan $1 juta kepada mereka. Aura Nona Jiang ini benar-benar kuat sekali. Kenapa diam saja? Apa kau menyalahkanku karena menghabiskan uang untuk memutuskan hubungan kekeluargaanmu? Tidak, aku hanya... Sudahlah. Dalam hidup di dunia ini, sulit untuk menghindari hal-hal yang menyebalkan. Tuhan menciptakanku dengan fisik yang sempurna dan pikiran yang jernih. Aku sudah merasa sangat bersyukur dan tidak berani menuntut hal lainnya. Kau cukup berpikiran terbuka. Bos, baru saja ada telepon. Jamuan makan keluarga di kediaman lama akan segera dimulai. Tuan Besar meminta Anda datang tepat waktu. Dimengerti. Gawat, aku hampir lupa soal ini. Lalu sekarang bagaimana? Oh iya, mumpung masih ada waktu. Cepat katakan padaku, ada siapa saja di dalam keluargamu? Apa gunanya menyebutkan nama? Apa kau bisa mengenalinya? Lalu harus bagaimana? Mintalah Xu Hao untuk menyiapkan pelantang telinga mini untukmu. Setelah masuk ke area jamuan nanti, kita akan terhubung lewat pelantang telinga ini. Benar juga, Song Huaishen. Kamu pintar sekali. Aku sudah sampai. Pergilah. Ingat gunakan pelantang telinganya dengan baik, jangan sampai ketahuan orang lain. Baik. Disinilah tempatnya. Jangan ragu, masuklah. Apakah ini dunianya orang kaya? Berhenti melirik. Langsung saja menyapa kakekku. Kamu bisa pergi setelah menyapanya. Di mana kakekmu? Tuan muda, Tuan Besar bilang, Anda harus menemuinya segera setelah sampai. Dilihat dari suaranya, itu pelayan Zhou. Dia adalah orang kepercayaan kakekku. Jangan ragu, ikut saja dengannya. Kakekku senang disanjung. Tunggu dan lihat siapa yang dikelilingi banyak orang. Itulah dia. Selain kakekku, kamu juga harus mewaspadai seseorang. Paman kedua aku. Dia suka memakai setelan jas putih, menggunakan kacamata bingkai emas. Orang-orang memanggilnya Tuan kedua Song. Selain dia dan kakekku, kamu tidak perlu memedulikan yang lainnya. Seharusnya inilah kakeknya Song Huaishen. Tetapi, untuk berjaga-jaga, sebaiknya kita jangan terburu-buru memanggilnya. Tuan muda sudah tiba. Huaishen sudah datang. Sekarang seharusnya tidak akan ada kesalahan lagi. Kakek. Salah mengenali orang, tapi aku sudah memastikannya berkali-kali.
Aku lupa memberitahumu, hubunganku dengan kakekku sangat buruk. Aku tinggal di luar negeri selama 20 tahun lebih, dan dia tidak pernah sekalipun menjengukku. Sudah selama ini, aku kembali ke tanah air, aku belum pernah menyapanya sekalipun. Sekarang apa lagi yang terjadi? Wei Shen, kemarilah datang ke sini. Bagus. Panggilan kakek darimu ini sudah aku nantikan selama 20 tahun lebih. Aku sempat berpikir bahwa aku tidak akan bisa menantinya lagi. Bagus. Sangat bagus. Lao Zhou, pergilah dan ambilkan surat pengalihan sahamku untukku. Aku ingin mengalihkan seluruh sahamku semuanya kepada Wei Shen. Tuan Besar, hal ini tidak boleh terjadi. Benar, Wei Shen masih sangat muda, dia belum sampai 6 bulan kembali ke negara ini. Fondasi Song Group selama 100 tahun ini, bukankah ini terlalu berisiko? Ayah, keinginan pribadimu ini harus ada batasnya. Ayah memberikan hak pengelolaan perusahaan ini, Dia adalah paman keduanya Song Huaishen. tapi ayah memberikan semua saham kepadanya. Apa ayah berniat memberikan seluruh grup perusahaan ini kepadanya? Benar sekali, kakek. Sepupu ini dalam bekerja, Siapa pria yang ada di sampingnya itu? Apa dia sepupu laki-lakinya Song Huaishen? dia berani menjebloskan begitu banyak kerabat ke kantor polisi. Jika kakek melepaskan wewenang, akan seberapa sombongnya dia nanti. Keputusanku sudah bulat. Kalian tidak perlu bicara lagi. Lao Zhou, pergilah ambil surat kontraknya. Baik. Satu, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar, 10 miliar, 100 miliar, 8 triliun dolar. Tuan muda, Aku tidak apa-apa. Aku hanya butuh waktu sejenak untuk menenangkan diri. Ayah, Tuan muda, segera tanda tangani ini. Ya Tuhan, 8 triliun dolar. Berapa banyak pesanan antar yang harus aku kirim untuk bisa menghasilkan 8 triliun dolar? Kakak Huaishen, selamat untukmu ya. Kakak Huaishen, apakah kamu tidak mengenaliku? Aku adalah Haning waktu kecil kita pernah bermain bersama. Anu, soal itu, maaf ya. Ingatanku tidak terlalu baik. Kakak Huaishen hari ini ternyata tidak menolakku. Dia bahkan berbicara denganku. Tidak apa-apa, wajar saja jika kamu tidak ingat. Lagi pula kamu pergi ke luar negeri saat masih sangat kecil. Tapi aku tetap mengingatmu. Aku bahkan masih ingat. Pertunangan kita. Pertunangan? Bos, pihak Nona Jiang sudah menunggumu. Bukankah kakak Huaishen benci wanita? Mengapa belakangan ini di sisinya ada wanita lain? Biasanya aku pulang ke sini sepulang kerja. Mulai sekarang, kamu tinggal di sini. Aku hampir lupa. Ini untukmu. Terima kasih banyak. Jika bukan karena bantuanmu, aku takut butuh waktu 3 atau 4 tahun baru bisa mendapatkan dokumen ini. Tidak usah sungkan. Kamu tidak tahu seberapa gugurnya aku tadi. Ini barang seharga 8 triliun dolar. Saat aku berjalan tadi, aku sangat berhati-hati karena takut akan merusaknya. Aku juga harus meminta maaf padamu. Waktu itu aku bilang kamu gila hormat. Awalnya aku mengira kamu berbeda dari wanita lain. Tidak disangka, kamu sama saja gila hormatnya dengan mereka. Aku baru tahu, ternyata kamu saat itu sedang dijebak obat. Mengenai kejadian itu, aku memang merasa sangat sedih waktu itu. Tapi kemudian, melihatmu ikut menderita karena aku, berarti kita sudah impas. Ikut aku ke sini. Kemana? Apa yang kita lakukan di sini? Saat menunggumu di luar hari ini, aku mencari informasi tentang pertukaran tubuh. Memang benar, kita harus mengulangi apa yang telah dilakukan sebelumnya sekali lagi agar berhasil. Tapi kenapa? Terakhir kali kita mencobanya tidak berhasil. Karena kurang unsur air. Maksudmu, kita harus berciuman di dalam air? Ayo pergi. Tidak apa-apa, ini hanya demi mengembalikan tubuh kita saja. Maafkan atas kelancanganku.
Aku dengar Tuan Muda hari ini membawa seorang wanita pulang. Awalnya aku tidak percaya, ternyata itu benar. Kenapa datang untuk bermesraan tanpa ganti baju? Terburu-buru sekali. Bagaimana bisa, Tuan Muda? Tampak semalu ini? Kalian benar-benar kurang wawasan. Presiden Song ini, yang dinamakan tampak tegas di luar tapi lembut di dalam. Xu Hao. Seluruh tubuhku basah kuyup. Siapkan sopir Kemal. Aku ingin beli baju baru. Baik, Nona ini? Auranya kuat sekali. ini yang kalian tidak mengerti. Presiden Song saat sedang bekerja suka memimpin orang lain, tapi saat sedang berpacaran, Dia suka dipimpin oleh orang lain. kalian sungguh murid yang pintar. Kenapa mendadak kita tiba-tiba datang ke mall? Tidak ada baju wanita di villa. Aku tidak mungkin terus memakai seragam pelayan. Presiden Song, sesuai dengan kebiasaan, area mall sudah dikosongkan untuk Anda. Dikosongkan? Aku tidak suka tempat yang ramai. Ayo pergi. Aku ambil semua ini. Ini juga, aku ambil semuanya. Mahal sekali. Ini juga harus dibeli semua. Bagaimana kalau uang di kartunya tidak cukup? Jangan khawatir. Kartuku tidak memiliki batas limit. Tunggu dulu. Ada apa? Kamu mau mencobanya di sini? Kalau tidak, di mana lagi? Apa kamu tidak mau bertanya pada pelayan kakak untuk meminjam pita, lalu menutup matamu sendiri? Bagaimanapun juga ini adalah tubuhku. Laki-laki dan perempuan harus menjaga jarak. Sejak kemarin sampai sekarang, apa kamu tidak pergi ke kamar mandi sama sekali? Aku selalu melakukannya dengan mata tertutup. Mandi pun sambil menutup mata? Menutup mata saat ke toilet masih masuk akal, tapi menutup mata saat mandi? Demi keamanan pribadimu, aku sarankan kepadamu, agar lebih cepat beradaptasi dengan tubuhku. Perkataan yang begitu memalukan ini. Bagaimana bisa kamu mengucapkannya? Gaun ini sangat cocok untukmu. Gaun dengan gaya seperti ini memang sangat cocok untukmu. Hanya saja sepatu ini kurang serasi dengan pakaian ini. Kalau begitu menurutmu, sepatu jenis apa yang harus dipadukan? Sepatu hak tinggi? Kamu tidak ingin memakai sepatu hak tinggi ya? Menurutmu bagaimana? Berhenti tertawa. Masih banyak barang yang belum dibeli. Kamu sudah beli sebanyak ini dan masih belum cukup? Sekarang aku baru melihat seperti apa sosok gila belanja itu. Jiang Yong, apa kamu tahu siapa pria simpanan yang mengikuti adikmu itu? Dia adalah putra mahkota grup Song, si Song Huaishan. Apa? Keluarga-keluarga Song sangat kaya. Kemarin saja kita hanya meminta kepadanya $1 juta. Sepertinya itu terlalu sedikit. Tidak masalah. Bukankah gadis itu akan segera mulai kuliah? Nanti biarkan ayah dan ibu pergi ke sekolah untuk membuat keributan. Song Huaishan sangat menyukainya. Dia pasti akan mengeluarkan uang demi dia. Benar sekali. Nanti, kamu minta saja 3 sampai 5 juta dolar kepadanya. Kalau begitu aku berangkat kerja dulu. Pergilah. Jika mereka menyuruhku menandatangani dokumen tertentu, bagaimana? Pakai earphone-mu. Aku akan membantumu dari jauh. Baik, tapi jika mereka menyuruhku ikut rapat aku. Tolak saja jika bisa. Jika tidak bisa ditolak, maka pakailah earphone-mu. Sudahlah, apapun yang terjadi, aku harus menghadapinya. Aku pergi sekarang. Halo? Aku adalah konselormu, Zhang Yunqing, cepat datang ke sekolah sekarang juga. Apa terjadi sesuatu? Masih berani bertanya? Orang tuamu datang ke sekolah membentangkan spanduk, mereka membuat sekolah menjadi kacau balau. Cepatlah kemari. Sifat mereka benar-benar tidak pernah berubah. Karena kalian sendiri yang mencari masalah, maka jangan salahkan aku. Ada masalah apa? Sepertinya aku mendengar suara konselorku. Tidak ada apa-apa. Bekerjalah dengan tenang. Serahkan semuanya padaku. Jangan ke sana. Mereka akan menghabismu. Aku akan segera ke sana. Tunggu aku. Bukankah aku sudah menyuruhmu untuk fokus bekerja? Kamu terlibat dalam masalah ini hanya karena diriku
Bagaimana mungkin aku bisa membiarkanmu begitu saja? Tenang saja. Aku sudah meninggalkan Su Hao di kantor. Jika terjadi sesuatu, dia akan melapor kepadaku. Nasibku benar-benar malang. Punya anak perempuan sepertimu. Aku sudah susah payah membesarkanmu, tapi tidak menyangka ternyata yang kubesarkan adalah seseorang yang tidak tahu terima kasih sepertimu. Jiang Sui, cepatlah kemari dan minta maaf pada orang tuamu lalu bawa mereka pulang. Kenapa saya harus minta maaf? Sudah menyudutkan orang tua kandungmu sampai seperti ini, kamu masih merasa tidak bersalah. Kalau begitu, coba katakan, apa kesalahan yang sudah saya perbuat? Nasibku malang sekali. Lihatlah, mereka bahkan tidak berani berhadapan langsung denganku. Apa kamu pikir mereka tidak berani? Mereka hanya kecewa berat. Setelah susah payah membesarkanmu, sikapmu malah begini. Kamu benar-benar mencoreng nama baik seorang mahasiswa masa kini, bahkan mencoreng kodratmu sebagai manusia. Anda adalah Zhang Yunqing, benar kan, konselor Zhang? Jika iya, lantas kenapa? Apa yang ingin kamu katakan? Jika tidak tahu cerita lengkapnya, lebih baik jangan berkomentar. Logika sederhana yang dimengerti anak SD saja, tapi Anda justru tidak memahaminya. Hanya mendengar dari satu pihak, menurut saya, Andalah yang tidak pantas menjadi seorang guru. Bagus ya, Jiang Sui. Kamu bukan hanya tidak berbakti kepada orang tua, tapi juga tidak menghormati guru. Bagaimana bisa Universitas Jiangbei kami memiliki sampah masyarakat sepertimu? Perangai buruk. Sejak umur 5 tahun, aku sudah mulai mengerjakan pekerjaan rumah. Bahkan sebelum lulus sekolah menengah pertama, mereka memaksaku menikah demi uang mahar. Biaya kuliahku pun kubayar dengan usahaku sendiri. Setiap bulan, aku bahkan harus memberikan uang nafkah untuk mereka. Keinginan terbesarku adalah segera bekerja setelah lulus. Tapi mereka keterlaluan. Demi melunasi hutang judi kakakku, mereka membiusku dan menyerahkanku kepada rentenir itu. Orang tua seperti itu, jika aku memutuskan hubungan dengan mereka, apakah aku salah? Bagaimana kamu bisa tahu? Kamu, pekerjaan rumah apa, uang mahar apa, sama sekali tidak ada kejadian seperti itu. Dia hanya membual, jangan dengarkan omong kosongnya. Ternyata cuma karangan ya. Bagus ya, Jiang Sui. Sudah tidak punya sopan santun, masih berani membohongi semua orang. Cepat ke sini dan minta maaf pada orang tuamu. Jika masalah ini semakin membesar, tidak ada yang bisa menanggungnya. Aku sudah menduga kalian akan seperti ini. Karena itu sebelum ke sini, aku sudah menyiapkan semuanya. Tak peduli apa yang kamu siapkan, kebohongan tetaplah kebohongan. Dengar ya, Jiang Sui, kedatanganku hari ini adalah agar semua orang bisa melihat wajah aslimu. $1 juta, apakah cukup? $1 juta? $1 juta. Mau itu karena kalian telah membesarkanku, ataupun dendamku karena kalian telah menjualku kepada rentenir itu, mulai sekarang semua sudah lunas. Aku Jiang Sui, dengan kalian, keluarga Jiang, mulai sekarang tidak ada hubungan apapun lagi. Padahal kupikir, hari ini aku akan merugi, ternyata masih bisa dapat $1 juta. Boleh juga, tentu saja boleh. Ya ampun, bagaimana mungkin di dunia ini ada orang tua seperti itu? Jiang Sui sangat malang. Kalau aku jadi dia, aku juga akan memutuskan hubungan dengan orang tua seperti mereka. Apa kalian masih punya hal lain untuk dikatakan? Konselor Zhang, apakah kamu masih bersikeras berpikir bahwa moralitasku rendah? Atau justru mereka yang penuh dengan kebohongan ini? Lalu kamu, tidak pantas menjadi seorang guru? Dia hanya anak dari keluarga biasa. Dari mana dia mendapatkan $1 juta? Oh ya, kedatangan kami ke sini hari ini adalah untuk membongkar kedokmu. Dia itu hanya ingin mencari uang. Dia bahkan tega menjadi wanita simpanan dari pria kaya. Wajahnya terlihat begitu polos, sama sekali tidak menyangka. Kita tidak boleh melihat segala hal dari permukaannya saja. Keluarganya sangat miskin. Kalau bukan menjadi wanita simpanan, dari mana dia dapat $1 juta? Jadi begitu rupanya berbicara begitu manis, ternyata hanya wanita seperti ini. Demi harta, kamu rela menjual harga dirimu. Kamu benar-benar sebuah penghinaan bagi Universitas Jiangbei. Fitnah bisa membuatmu masuk penjara. Kalian hanya asal bicara saja. Tunjukkan buktinya jika ada. Bukti ya? Buktinya adalah pria yang datang ke rumah beberapa hari yang lalu itu. Jika kamu bukan simpanannya, atas dasar apa dia memberikan $1 juta kepada kami? Mahasiswi dengan kehidupan pribadi yang tidak bermoral sepertimu, lebih baik segera keluar dari kampus ini. Jangan menodai nama baik sekolah kami yang sudah berumur 100 tahun ini. Memintaku keluar dari kampus? Atas dasar apa? Atas dasar aku adalah pembimbingmu. Aku adalah gurumu. Peraturan sekolah yang mana yang menyatakan bahwa seorang pembimbing bisa mengeluarkan mahasiswanya? Tunjukkan saja padaku. Hari ini adalah hari pembukaan sekolah. Kalian membuat keributan di sini. Apakah ini sopan?
Aku mungkin tidak punya hak mengeluarkanmu, tapi kepala sekolah pasti punya. Kepala sekolah, mahasiswi ini sungguh tidak tahu sopan santun, moralitas pribadinya juga buruk. Bahkan dia berani menghina saya di depan umum. Kepala sekolah mohon segera keluarkan dia dari sekolah. Kepala sekolah. Kepala sekolah. Aku sudah mendengar semuanya barusan. Kalian berdua memeras anak perempuan demi anak laki-laki kalian yang tukang judi itu. Kamu, sebagai seorang konselor, bukannya membantu mahasiswamu, malah mempermalukannya di depan umum. Yang mencoreng nama baik sekolah ini adalah orang-orang perusak sepertimu. Sekarang kemasi barang-barangmu dan angkat kaki dari sini. Kepala sekolah, saya bersalah. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Kepala sekolah, saya benar-benar bersalah. Saya juga 2 orang ini keluar dan bawa juga spanduk itu. Di hari pembukaan sekolah ini, kalian membuat keributan yang kacau begini. Presiden Song, semuanya sudah terselesaikan. Aku sudah melihatnya. Terima kasih. Bukan masalah besar. Sekolah kami bisa seperti sekarang, semuanya berkat dukungan dari grup Song. Apa orang tuaku melakukan sesuatu kepadamu? Apa kepala sekolah dipanggil olehmu? Dulu saat aku melihat riwayat sekolah, aku sepertinya pernah melihat perihal bantuan dana dari grup Song. Kebetulan, aku ada urusan mendesak dan tidak sempat datang ke sana. Jadi aku pun, maafkan aku. Aku tidak berniat memanfaatkan identitasmu. Hanya saja, masalah ini sangat mendesak. Aku tidak bermaksud menyalahkanmu. Waktu aku dibius dulu, kamu bahkan tidak bisa membawa bala bantuan. Tapi sekarang, kamu sudah tahu bagaimana cara memanfaatkan identitasku untuk mencari bantuan. Maksudku adalah, kemajuanmu sangat besar. Setelah kejadian hari ini, nantinya pasti akan ada berbagai macam rumor yang beredar. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Sangat mudah. Katakan saja bahwa Jiang Sui adalah kekasih dari Song Huaishen. Bukan simpanan, melainkan kekasihnya. Ya, Lalu, bagaimana cara mengumumkannya? bukankah itu tadi mobil putra mahkota grup Song? Kenapa dia datang ke sekolah kita? Dia datang mencarimu, bukan? Kenapa dia datang tanpa memberi kabar? Benar-benar ya? Dia pasti ingin memberimu kejutan. Meskipun orang yang dijodohkan dengannya bukan dirimu, tetapi karena putri keluarga Song sudah menghilang, dan kamu sudah diadopsi oleh keluarga Song, maka sudah sewajarnya kamu menjadi tunangannya. Kalian juga sudah sampai pada saatnya membahas pernikahan. Kamu benar. Siapa tahu, dia sudah menunggu di bawah gedung asrama untukku. Ayo pergi. Apa yang terjadi di sana? Siapa wanita itu? Kenapa sang putra mahkota sedang bersamanya? Lalu ini bagaimana? Padahal putra mahkota punya janji nikah denganmu, tapi dia malah di depan umum berciuman dengan wanita lain. Dia sama saja tidak menghormati keluarga lu. Haning, apakah kamu ingin ke sana untuk bertanya? Buat apa ke sana? Apa kamu belum merasa cukup malu? Cari orang untuk menyelidikinya bagiku. Hari ini juga, aku ingin mendapatkan seluruh datanya. Jiang Sui, aku dengar kamu dan tuan muda dari grup Song sudah resmi menjalin hubungan. Apa itu benar? Iya, benar sekali. Itu kan tuan muda dari grup Song. Bagaimana kalian bisa saling mengenal? Seorang sampah yang bahkan orang tuanya sendiri membencinya, bisa kenal dengan tuan muda grup Song? Apa kalian sendiri percaya? Dengan apa yang kalian katakan? Siapa kamu? Kenapa bicaramu kasar sekali? Yishan hanya bicara kasar saja, sedangkan dia memaksa orang tuanya sendiri untuk membentangkan spanduk di sekolah. Di sekolah kita ini, hal semacam ini adalah kasus yang langka. Kepala sekolah sudah menjelaskan semuanya. Orang tuanya lah yang tidak masuk akal. Kenapa kalian? Untuk kuis kecil hari ini, total ada 3 item yang diujikan. Item pertama adalah sit-up. Satu kelompok terdiri dari 2 orang, waktu terbatas 1 menit. Jiang Sui, pada kuis kecil yang terakhir, kamu hanya sanggup melakukan 3 kali sit-up. Coba aku lihat berapa kali yang bisa kamu lakukan hari ini. Jiang Sui, sebaiknya aku satu kelompok denganmu saja. Aku yang akan menghitungnya untukmu. Cuma 3 kali dalam 1 menit? Melihat hasil nilaimu ini, sepertinya tidak perlu ikut ujian. Sebaiknya cepat pulang saja. Yishan, jangan bicara seperti itu.
Siapa tahu kali ini staminanya meledak dan bisa melakukannya 4 kali sekaligus. Daripada membuang waktu untuk bergosip di sini, lebih baik simpan tenaga kalian dan kembali untuk mempersiapkan ujian. Apakah mahasiswa sekarang begitu senggang? Boleh saja. Kalau begitu apakah kamu berani bertanding sit up denganku? Kamu jelas tahu kalau Jiang Sui punya nilai sit up yang buruk, tapi kamu tetap menantangnya bertanding. Kamu sengaja ingin menindasnya. Oh, aku ingat sekarang. Dia adalah Lu Hanning. Juara kompetisi tenis di sekolah kita tahun lalu, staminanya sangat luar biasa. Jiang Sui, jangan setujui dia, kamu bukan tandingannya. Kamu tidak mungkin meminta tantangan ini tanpa alasan tertentu. Katakan saja, apa taruhannya? Cukup pintar juga. Sederhana saja, kalau aku menang, kamu dilarang muncul lagi di hadapan kakak Huaishan. Lalu bagaimana jika aku yang menang? Kamu tidak mungkin menang. Begini saja, jika aku menang, kamu dan anak buahmu itu, seumur hidup, jangan pernah lagi muncul di hadapanku. Sombong sekali? Baiklah, sudah diputuskan ya. Kenapa orang kalian yang melakukannya? Gunakan jam sukatnya. Kalian tidak berniat curang, kan? Melihat kondisi fisik Hanning kami, apa perlu kami curang? Tidak apa-apa. Biarkan mereka yang melakukannya. Aku tidak masalah. Cuma 3 dalam 1 menit, kamu memang benar-benar tidak masalah. Jangan banyak bicara lagi. Ayo mulai. Siap. Mulai? Bukannya dibilang fisik Jiang Sui sangat buruk, dan dia maksimal hanya bisa lakukan 3. Sudah berapa banyak yang dia lakukan sekaligus? Dia melakukannya bahkan lebih cepat dari Lu Hanning. Belakangan ini, apa dia ikut pelatihan khusus? Kelihatannya Lu Hanning akan kalah. Tidak apa-apa, Hanning. Dia hanya cepat di awal saja, nanti dia juga akan kelelahan. Teruslah berjuang. Pertahankan kestabilan kecepatanmu, kamu pasti bisa melampauinya. Jiang Sui, kamu luar biasa sekali. 106 kali, hampir memecahkan rekor sekolah. Kenapa diam saja? Cepat umumkan hasilnya. Jika kalian tidak mengumumkannya, kami yang akan melakukannya. Jiang Sui 106 kali, Lu Hanning 63 kali. Jiang Sui tidak hanya mengalahkan Lu Hanning, tetapi menang telak atas Lu Hanning. Bantu aku berdiri. Kalau kalah ya jangan marah-marah. Itu tandanya kamu pecundang yang menyedihkan. Mari kita lanjutkan ujiannya. Dari mana saja kamu tadi? Aku sudah lama bicara denganmu lewat earphone, tapi kamu sama sekali tidak membalas. Tadi sedang ujian olahraga, ada apa memangnya? Shu Hao membawakan sebuah dokumen darurat untuk kutandatangani. Katanya, sangat penting. Aku tidak berani tanda tangan. Sudah aku kirim ke WhatsApp, cepat lihat apakah dokumen itu boleh ditandatangani. Pihak sana terus mendesakku. Akhirnya kamu pulang. Hari ini aku benar-benar cemas. Maafkan aku ya. Tadi aku sangat sibuk, sampai tidak sempat berkabar. Oh iya. Bagaimana tes olahraga kecilmu tadi? Guru olahraga tidak cari masalah denganmu, kan? Tidak kok. Hanya saja, tadi ada 2 orang lain yang datang menggangguku. Siapa? Tidak penting. Masalahnya sudah selesai. Biar aku saja yang kerjakan. Kamu sudah membantuku mengurus pekerjaan. Juga harus membantuku mengerjakan PR. Kamu pasti sangat lelah. Lagi pula besok akhir pekan, tidak ada salahnya menyibukkan diri. Benar juga. Besok dan lusa itu akhir pekan, tapi kenapa aku masih harus bekerja? Andai saja kamu bisa pergi ke kantor untuk membantuku, pasti menyenangkan. Begini, meskipun hanya di akhir pekan saja. Bisa saja. Kamu punya cara? Sebagai kekasih, mungkin aku tidak bisa mendampingimu setiap waktu, tapi jika sebagai pasangan sah, Apa? Apa maksudmu? Kamu mau menikah denganku? apa kamu tidak pernah mempertimbangkan hal ini? Jika jiwa kita terus tidak bisa kembali, maka menikah bagi kita adalah jalan yang paling terbaik. Memang benar. Begitu menikah, baik acara keluarga ataupun jamuan pesta lainnya, kita semua bisa datang bersama secara sah. Kamu bisa bebas keluar masuk kantorku, dan aku juga bebas masuk ke sekolahmu. Dengan begitu, peluang rahasia kita terbongkar akan menurun drastis. Tapi untuk saat ini, kamu tidak perlu berpikir sejauh itu. Kita bisa bertunangan dulu. Jika suatu hari nanti kita bertukar kembali, belum terlambat bagimu jika ingin menyesal.
Baiklah, nanti aku akan membicarakannya dengan kakek. Pertunangan? Iya, benar kakek. Aku sangat menyukainya dan ingin segera bertunangan dengannya. Kenapa, kakek? Anda tidak setuju? Kudengar aturan di keluarga kaya itu sangat banyak. Harus sederajat. Bahkan kecocokan nasib pun dihitung. Apa mereka tidak akan merendahkanku karena berasal dari keluarga biasa, lalu merasa aku tidak pantas untuk Song Huaishen? Lagi pula, jika di masa lalu, Song Huaishen memanglah sosok yang tak akan bisa kuraih. Duh, kakek, pelayan Zhou. Kalian berdua ini kenapa? Tuan muda, Anda mungkin belum tahu. Semenjak Anda kembali ke tanah air, Tuan Besar selalu menantikan hari ini, tak disangka, setelah mencari tahu dari berbagai pihak, Tuan Besar akhirnya tahu kalau Anda menderita penyakit itu. Tuan Besar mengira Anda akan menua sendirian sampai akhir hayat. Tidak disangka, Tuan Besar sekarang merasa sangat bahagia. Song Huaishen sakit. Sepertinya dia baik-baik saja. Tidak ada yang aneh padanya. Kapan kalian berencana akan menikah? Aku akan segera meminta orang untuk mengaturnya. Kita harus memperlakukan gadis itu dengan baik buat acaranya sangat meriah, agar dia tidak merasa malu. Aku akan segera meminta seseorang untuk mengaturnya. Buatlah gadis itu merasa nyaman, merasa terhormat. Jangan biarkan gadis itu merasa malu. Ini sebenarnya tidak perlu terburu-buru. Aku pergi dulu. Baiklah, baiklah. Tuan muda sejak berusia belasan tahun, mulai menderita gangguan emosional. Dia tidak bisa menangis ataupun tertawa, seperti sebuah robot, tidak menyangka akan datang hari seperti ini. Dia ternyata bisa bertemu dengan orang yang disukainya. Benar-benar berkat perlindungan Tuhan. Benar sekali. Cepat sekali, aku mengerti. Langsung minta dia mencetak undangannya saja. Hal-hal lainnya, serahkan juga padanya untuk dikerjakan. Saat waktunya tiba, kita hanya perlu hadir tepat waktu saja. Jika aku tidak salah ingat, pertandingan hari itu dimenangkan olehku. Sebelum pertandingan kalian sudah berjanji padaku, jika aku yang menang, kamu dan pengikutmu tidak boleh lagi datang menggangguku. Apa kalian berencana untuk ingkar janji? Kalau iya memangnya kenapa? Memangnya kamu pikir kamu siapa? Hanyalah sampah dari selokan? Dasar orang rendah. Kamu tidak pantas bersaing denganku untuk mendapatkan kakak Huaishen. Benar sekali. Song Huaishen itu milik Haning kami. Mereka sudah dijodohkan sejak kecil. Wanita sepertimu yang suka merebut milik orang. Dasar rendahan tak tahu malu. Kenapa tidak cepat pergi menjauh dari sini? Kamu dan Song Huaishen punya perjanjian tunangan? Apakah Song Huaishen tahu soal itu? Itu urusan antara aku dengan kakak Huaishen. Memangnya apa hubungannya denganmu? Tapi, karena kamu memutuskan untuk bersaing denganku, maka kamu harus bersiap menghadapi konsekuensinya. Sana, lepaskan pakaiannya sekarang. Aku ingin seluruh guru dan murid di sekolah melihat dengan mata kepala sendiri betapa rendahnya dirimu ini. Kita lihat saja apakah kakak Huaishen masih akan menyukainya. Aku pernah bersumpah tidak akan memukul wanita. Tapi, kalian sendiri yang memaksaku. Apa maksud dari keluarga Song ini? Sudah bertunangan dengan keluarga Lu kami, tapi sekarang malah bertunangan dengan orang lain? Benar-benar tidak menganggap keluarga Lu ada. Pernah bertunangan dengan keluarga Lu kami, sekarang malah bertunangan dengan orang lain? Benar-benar sama sekali tidak menghargai keluarga Lu kami. Jangan bicara begitu. Yin Wei sudah menghilang selama 20 tahun. Selama 20 tahun ini, keluarga Song sama sekali tidak menyebut soal pembatalan tunangan. Dia sudah sangat menjaga kehormatan kita. Meskipun Yin Wei tidak ada, tapi Haning kan masih ada. Lagi pula, Haning sudah menyukai Huaishen sejak kecil. Tidak bisa. Aku... Ma? Kamu kenapa ini? Apa? Mereka akan bertunangan. Duh, beritahu Mama dulu. Kamu kenapa ini? Wanita inilah orangnya. Dia tidak hanya merebut kakak Huaishen dariku. Saat aku menegurnya sedikit saja, dia berani bermain tangan denganku. Bagus sekali. Ini namanya benar-benar sudah tidak menghargai keluarga Lu kita lagi. Tunggu sampai hari pesta pertunangan itu tiba. Aku ingin pergi melihat langsung seperti apa rupa wanita tak tahu malu itu yang berani bersikap kurang ajar pada keluarga Lu kita. Ibu?
Ibu kenapa? Tadi ibu melihat seseorang yang wajahnya mirip sekali dengan Yin Wei. Apa? Yin Wei? Kakak sudah hilang selama 20 tahun, mana mungkin tiba-tiba muncul di sini? Ibu pasti salah lihat. Tidak mungkin. Dia itu anak kandung ibu sendiri. Bagaimanapun kondisinya, ibu tidak mungkin salah mengenalnya. Sudah pergi selama 20 tahun, ayah kira di hidup ini tidak akan pernah bisa bertemu lagi. Tidak disangka. Di atas bahu Yin Wei, ada tanda lahir berbentuk bunga persik. Meski wajahnya terlihat mirip, tanda lahir tidak mungkin salah, kan? Ayo, mari kita pergi mencarinya. Yin Wei? Mama, dialah orang yang menindasku di sekolah dan merebut Kak Huaishan. Dia orangnya? Apa? Itu dia? Iya, benar-benar dia. Ada apa? Yin Wei milikku itu adalah anak yang sangat baik dan penurut. Mana mungkin dia melakukan hal seperti merundung teman sekolah dan menjadi selingkuhan. Dia bukan Yin Wei milikku. Pasti mereka hanya mirip saja. Ayo, Mama akan membantumu menuntut keadilan. Jadi, kamu yang bernama Jiang Sui, tunangan Song Huaishan, benar. Anda siapa? Sikap seperti ini tidak tampak seperti gadis miskin dari keluarga rendahan ya. Tapi lebih terlihat seperti putri dari keluarga bangsawan. Mama? Saya ibu kandung dari Lu Hanning. Saya mendengar dari Hanning beberapa hari lalu bahwa yang merundungnya di sekolah adalah kamu, benar begitu? Kamu bilang pada ibumu, kalau aku membawa orang untuk merundungmu. Memangnya bukan? Kamu tidak hanya merundungku di sekolah? Padahal jelas-jelas kamu tahu aku dan Kak Huaishan memiliki perjanjian pertunangan, tapi kamu tetap bertunangan dengan Kak Huaishan? Kamu ini benar-benar pelakor yang tidak tahu malu. Baiklah, aku tidak tahu malu, dan aku membawa orang untuk merundungmu. Kebetulan sekali, di pesta hari ini, ada banyak teman sekolah kita yang hadir. Kita bisa tanyakan pada mereka, siapa sebenarnya yang merundung siapa? Mama, dia itu hanya ingin mencari Kak Huaishan untuk membantunya. Sekarang Kak Huaishan sangat mencintainya, seluruh hati dan pikirannya tertuju padanya, kita jangan sampai membiarkannya menang. Siapapun yang berbuat salah harus menerima ganjarannya. Bahkan jika kamu adalah tunangan Song Huaishan, tidak akan ada pengecualian. Hari ini aku akan memberimu pelajaran kecil, semoga kelak kamu tidak akan mengulanginya lagi. Di mana Song Huaishan? Sepertinya sudah cukup lama aku tidak melihatnya. Pelayan, di mana Nona Jiang pergi? Tolong bantu aku mencarinya. Ternyata Anda di sini. Paman mencarimu kemana-mana. Terakhir kali saat aku mengambil saham itu, dia ingin sekali menghabisiku. Tapi sekarang dia bersikap sangat ramah. Hamha, pantas saja Song Huaishan menyuruhku untuk mengawasi orang ini. Ternyata dia hanyalah serigala berbulu domba. Paman. Kamu hanya menyapa ayahku, tapi mengabaikanku begitu saja. Sepupu, kamu benar-benar seperti yang dirumorkan. Sangat sombong dan tidak menganggap orang lain ada. Sudah tahu begitu, kenapa masih mencari masalah sendiri? Apa kamu merasa kurang dihina? Kamu? Ada apa dengan Nona Jiang? Apa terjadi sesuatu padanya? Oh, bukan begitu. Anda, silakan ikut dengan saya dan Anda akan tahu. Apa katamu? Aku menindasmu? Apakah menindas itu seperti ini? Atau seperti ini? Cepat. Cepat tolong Hanning. Wanita itu, dia benar-benar orang gila. Kakak Huaishan, tolong aku. Sudahlah, cukup sampai di sini saja. Jika diteruskan seperti ini, sesuatu yang buruk bisa terjadi. Hanning. Jiang Sui, kamu lumayan berani juga. Aku akan membuat perhitungan denganmu. Kamu? Mereka yang mulai duluan, aku hanya membela diri. Kenapa kamu tertawa? Tidak kok. Aku hanya merasa, kamu sangat lucu. Apa? Apa sesulit itu dipahami? Biasanya kamu sangat serius, kita sudah kenal begitu lama. Tapi seberapa sering aku melihatmu tertawa, bisa dihitung dengan jari. Terlebih lagi, melihatmu sendiri turun tangan, untuk memberi pelajaran pada orang lain.
Tertawa? Kamu pernah melihatku tertawa. Tentu saja pernah. Kamu kan bukan robot, pasti pernah tertawa. Di hari pertunangan kita, bukankah kamu tersenyum? Bukankah dokter bilang bahwa aku mengalami gangguan emosional dan tidak akan pernah bisa merasakan emosi orang normal seumur hidupku? Tapi ternyata aku tersenyum. Sudahlah, jangan bicarakan itu lagi. Lihatlah bajumu sudah basah kuyup, biar segera aku antar kamu untuk mencari tempat untuk ganti baju. Masuk. Pakaiannya sudah datang. Cepat ganti bajumu. Gantilah di kamar mandi. Aku masih ada di sini loh. Ini kan memang tubuhmu sendiri, mengapa aku harus menghindar darimu? Maksudku. Gerakanmu saat memakai pakaian dalam, ternyata cukup mahir juga. Awalnya, memang agak sulit. Tapi setelah berlatih beberapa kali, akhirnya bisa juga. Oh, itu bagus kalau begitu. Nanti saat kamu bermesraan dengan pacarmu, kamu tidak akan kesulitan melepasnya lagi. Kamu ganti saja dulu. Aku mau jalan-jalan keluar sebentar. Nanti aku akan kembali mencarimu. Aku sudah selesai ganti. Masuklah. Sepertinya sikap sombong Song Huaisen hanyalah sandiwara. Dia sebenarnya tahu siapa saya, bahkan mengenalkan saya kepadamu. Baguslah, itu memudahkan saya. Kamu siapa? Dia tidak mengenalkan saya padamu? Haruskah dia mengenalkanmu padaku? Nama saya Song Huayu, sepupu dari Song Huaisen. Bagus. Kalau begitu kita langsung ke intinya saja. Saat kamu menghadapi pasangan ibu dan anak Lu Hanning tadi, aku melihatnya. Aku sangat menyukai wanita yang berkarakter sepertimu. Aku punya sebuah rahasia tentang Song Huaisen. Aku penasaran apakah Nona Jiang punya minat untuk mengetahuinya? Katakan saja. Seperti yang kamu lihat, dia memiliki gangguan emosional. Emosi yang bisa dirasakan. Oleh orang normal sepertinya, dia sama sekali tidak bisa merasakannya. Dia tidak mengerti rasa bahagia, juga tidak tahu rasa sedih. Jadi, semakin tidak mungkin baginya untuk menyukai seseorang. Sikap baiknya padamu hanyalah untuk menyenangkan orang tua itu saja. Setelah urusannya selesai, dia pasti akan mencampakkanmu begitu saja. Lalu, apa tujuanmu? Itu sangat mudah. Hal yang tidak bisa dia berikan padamu, bisa kuberikan. Penampilanmu sangat sesuai dengan seleraku. Kepribadianmu juga sangat cocok denganku. Bantu aku melawan Song Huaisen. Setelah aku menjadi kepala keluarga, kamu akan menjadi nyonya besar selanjutnya. Apa kamu sudah selesai ganti baju? Aku masuk ya. Berikan ini padanya, untuk dimakan, dan nyonya rumah keluarga berikutnya adalah dirimu. Untuk apa dia datang ke sini? Dia sangat tertarik padaku. Dia ingin aku mengkhianati Song Huaisen, lalu berpihak padanya. Kamu mengkhianati dirimu sendiri? Lalu memihaknya? Atas dasar apa? Jangan-jangan, karena akting mesra kita tadi masih kurang meyakinkan. Kalau bukan itu, kenapa dia merasa punya kesempatan untuk masuk? Mungkin dia sudah kehabisan jalan, hingga jadi gila. Apa ini? Diberikan oleh Song Huayu padamu? Iya. Dia menyuruhku agar menyuapkan ini padamu. Dia ingin langsung menghabisiku? Aku kurang tahu. Nanti cari orang untuk memeriksa kandungannya. Tuan Muda Besar, Nona Jiang, acara pertunangan hampir selesai. Tuan Besar meminta kalian untuk turun. Oh, aku baru ingat. Hari ini adalah acara pertunangan kita. Tidak sopan jika kita tidak menampakkan diri. Ayo pergi. Tunggu sebentar. Sudahlah, kita hanya tukar tubuh sementara. Begitu tubuh kita kembali normal, kita tidak akan punya hubungan lagi. Tidak perlu sampai dia tahu soal penyakitku. Bukannya tadi kamu bilang akting mesra kita masih belum cukup? Untuk mematahkan harapan orang-orang tertentu, mulai dari sekarang mari kita
bersikap lebih mesra lagi. Tunggu dulu. Ini tidak benar. Aku ini pria, seharusnya aku yang menggandengmu. Kamu benar. Awalnya aku merasa pertunangan itu berlebihan. Tapi kalau dilihat sekarang, keputusan ini sungguh sangat bijaksana. Kira-kira kapan kamu akan selesai? Nanti malam kita pergi makan sesuatu yang enak. Kamu pesan restorannya saja dulu. Aku sebentar lagi selesai. Baiklah. Presiden Song, Cepat, 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 cepat. Cepat sembunyi, 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 sembunyilah. Masuk saja. Presiden Song, setelah bertunangan memang rasanya berbeda, ya. Dulu cuma berciuman di kantor, sekarang sudah masuk kategori dewasa. Tidak boleh berpikir yang bukan-bukan. Presiden Song, ini adalah draft perencanaan kerja. Kuartal berikutnya, dari Departemen Pemasaran, mohon Anda periksa. Aku mengerti. Keluarlah. Baik, Tuan. Untung saja reaksiku cepat, kalau tidak kita akan ketahuan. Ini, sofa ini, tingginya. Apakah dia menyadarinya? Dia tidak hanya menyadarinya, tapi mungkin juga berpikir yang aneh-aneh. Berpikir? Berpikir apa? Dalam situasi apa? Aku harus bersembunyi? Dia tidak akan mencurigai kita berdua. Lain kali harus hati-hati. Si Shu Hao itu, dia cukup bisa menjaga rahasia. Dia tidak akan memberitahu siapapun. Begitukah? Baguslah kalau begitu. Syukurlah. Wajahmu memerah. Nanti malam kita pergi makan hotpot saja, ya. Terserah pilihanmu saja. Aku ikut saja. Baiklah kalau begitu. Ngomong-ngomong, obat-obat yang waktu itu, apakah hasil analisisnya sudah keluar? Sudah keluar. Itu obat bius dosis tinggi. Setelah orang memakannya, mereka akan jatuh pingsan. Bagaimanapun caranya, mereka tidak akan bisa bangun. Dia ingin kamu memberiku obat bius itu. Apa sebenarnya rencananya? Besok kita akan tahu jawabannya. Sepertinya semuanya lancar. Dia seharusnya sudah sampai di hotel sekarang. Aduh, benda apa ini? Sudahlah, abaikan saja. Halo? Bos, orang-orang untuk penggerebekan sudah diatur. Media hiburan juga sudah diatur. Sekarang, apakah kami harus menyuruh mereka ke sini? Suruh mereka semua ke sini sekarang. Song Huaisen, akhirnya hari sialmu datang juga. Bukannya katanya Song Huaisen sudah tidak sadarkan diri di atas kasur? Di mana dia? Kepalaku. Kenapa tiba-tiba pusing begini? Apa di sini? Ya, di sini. Kamu masuk ke dalam, jangan pakai apa-apa, lalu berbaringlah di sampingnya. Begitu tahu dia sudah hampir bangun, kirim pesan untuk memberitahu kami akan masuk untuk menggerebek perselingkuhan kalian. Setelah itu, para wartawan media akan masuk bersamaan untuk mengambil foto-foto itu. Gawat. Orang-orang ini tidak mengenalku. Mereka akan menganggap aku adalah Song Huaisen. Jiang Sui, beraninya kamu mempermainkanku. Jiang Sui, tunggu pembalasanku. Dasar orang tidak berguna. Kerjaannya hanya mengacau saja. Bisa-bisanya kamu dipermainkan. Habis-habisan oleh seorang wanita. Lihat apa yang sudah kamu perbuat. Jiang Sui, aku akan membuatnya membayar harganya. Song Huaisen, apa kamu sudah melihat berita hiburan hari ini? Sudah kulihat. Haha, ini lucu sekali. Apa ini yang namanya senjata makan tuan? Jangan tertawa terlalu senang. Ingatlah untuk tetap menjaga citramu.
Nanti kita bicara lagi setelah bertemu. Aku akan sampai sebentar lagi. Menggunakan obatku untuk melawanku? Taktik penyamaranmu itu. Boleh juga mainnya. Kamunya saja yang bodoh. Kamu? Nasibmu sudah di ujung tanduk. Masih berani sesombong itu. Memang benar kamu wanita Song Huaisen. Tapi aku ingin tahu nanti. Apakah kamu masih bisa tertawa atau tidak? Bawa dia pergi dari sini. Bawa dia pergi dari hadapanku. Bukankah tadi kamu sangat sombong? Ayo, teruslah bersikap sombong. Bawa pergi. Nanti, cari sebuah tempat untuk bermain-main dengan si cantik yang pemarah ini. Membawa orang pergi di depan umum? Song Huayu, berani sekali kamu? Siapa yang membawa orang pergi? Kenapa bahasamu kasar sekali? Aku hanya merasa Nona Jiang cukup menarik dan ingin mengajaknya minum teh saja. Kalian tuli ya? Tidak dengar perkataan Presiden Song tadi. Cepat lepaskan dia. Bagaimana? Kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Sepupu, aku kira kamu ingin mengajak Nona Jiang minum teh, ternyata begini caramu mengajaknya. Kalau begitu, Chu Hao, aku ingat kamu adalah pemegang sabuk hitam tingkat 8. Berikan mereka pelajaran berharga. Baik. Bagus. Bulan depan gajimu. Akan aku lipat gandakan. Terima kasih atas kemurahan hati Presiden Song ini. Sudah menjadi kewajiban saya. Sudah aku katakan, Song Huaisen dia memiliki gangguan emosional. Dia hanyalah orang yang sangat tidak berperasaan. Dia sama sekali tidak mengerti apa itu cinta, apalagi memahami apa artinya kasih sayang. Jika kamu bersamanya, kamu pasti akan menyesal nantinya. Tuan Besar selalu menantikan hari ini. Tidak menyangka setelah mencari tahu kemana-mana, Tuan Besar baru mengetahui kalau kamu menderita penyakit itu. Ternyata waktu itu, penyakit yang dibicarakan pelayan Zhou adalah penyakit semacam ini. Bagaimana kondisi fisikku? Tidak perlu merepotkan sepupu laki-laki untuk memikirkannya. Sebaiknya sepupu laki-laki perhatikan saja dirimu sendiri. Ayo pergi. Jika kita tidak bisa kembali seperti semula, pernikahan bagi kita tidak diragukan lagi adalah jalan terbaik. Mulai sekarang kita harus tampil mesra di depan orang-orang. Kira tadi dia tertarik padaku. Ternyata itu semua hanyalah khayalanku. Huf. Siapa dia sebenarnya? Dan siapa pula aku ini? Jangan berharap yang tidak-tidak lagi. Boleh aku masuk? Bukannya kamu belum sembuh benar? Kenapa? Tidak istirahat lebih lama saja? Hanya lemas saja kok. Istirahat sebentar, akan mendingan. Kamu... Apa yang ingin kamu katakan? Katakanlah. Aku memang menderita gangguan emosional. Terdiagnosis 10 tahun yang lalu. Pasti sangat menderita kan? Mengidap penyakit seperti ini. Sebenarnya masih lumayan. Tanpa gangguan faktor emosional, aku selalu bisa membuat keputusan yang paling rasional. Syukurlah kalau begitu. Asalkan kamu tidak bersedih. Kenapa tiba-tiba kamu mengatakan semua ini padaku? Ada apa sebenarnya? Itu adalah hal-hal sebelum aku bertemu denganmu. Semenjak bertemu denganmu, entah itu rasa senang, sedih, ataupun marah. Selama 20 tahun lebih tidak merasakan emosi, semuanya kini telah kembali. Awalnya, aku sempat merasa bingung. Tapi kemudian, aku pergi bertanya ke psikolog. Apa katanya? Dia pun tidak tahu pasti alasannya. Dia hanya berkata kepadaku, jika ada seseorang yang seperti itu, maka orang itu, bagiku, pastilah sosok yang istimewa. Kenapa tiba-tiba kamu mengatakan semua ini padaku? Tadi siang Song Huayu, bukankah sudah mengatakan hal-hal itu kepadamu? Apa kamu takut aku akan mempercayai ucapannya, lalu meninggalkanmu? Apa kamu lupa? Tubuh kita ini sudah tertukar? Dalam situasi seperti ini, sekalipun aku benar-benar ingin meninggalkanmu, aku pun tidak akan bisa melakukannya. Lalu, seandainya suatu hari nanti, kamu bisa meninggalkanku, apakah kamu akan meninggalkanku? Maaf ya, aku hanya bertanya saja. Kalau kamu tidak ingin menjawabnya, tidak perlu dijawab sekarang. Tidak akan.
Ah, benar. Oh ya, kamu baik-baik saja. Mengapa bisa terkena gangguan emosional? Penyakit ini harusnya bukan bawaan sejak lahir, kan? Bukan bawaan lahir. Aku didiagnosis saat sudah besar. Apakah terjadi sesuatu? Saat aku berumur 5 tahun, aku dan orang tuaku pergi keluar dan mengalami kecelakaan di tengah jalan. Selain aku, yang lainnya sudah tiada. Setelah itu, kakekku langsung mengirimku ke luar negeri. Dari umur 5 tahun hingga 25 tahun, aku sendirian di luar negeri, hidup selama 20 tahun lebih. Setiap hari raya tiba, aku selalu berharap seseorang akan datang menemuiku. Bahkan jika tidak ada yang datang, satu panggilan telepon saja sudah cukup. Mereka sama sekali tidak pernah ke sana? Iya. Jadi sejak saat itu, aku belajar untuk tidak lagi berharap. Aku menjalani hidup dengan hampa dan kebingungan selama 20 tahun. Saat aku baru menyadarinya, ternyata sudah didiagnosis gangguan emosional. Nanti aku akan menemanimu. Kakek sangat menyayangimu, tapi kenapa dia mengirimmu ke luar negeri? Bahkan selama 20 tahun penuh, dia sama sekali tidak peduli. Apakah karena kejadian kecelakaan orang tuamu, mungkin dia ingin mengirimmu ke luar negeri, hanya untuk melindungimu? Bukannya dia sangat menyukaimu? Aku juga berpikir begitu. Makanya sejak 10 tahun yang lalu, aku sudah mulai mencari bukti-bukti. Apa kamu menemukan sesuatu? Iya, sekarang aku sudah bisa memastikan orang yang mencelakai orang tuaku adalah paman keduaku. Tetapi sudah bertahun-tahun berlalu, bukti-bukti yang penting semuanya sudah dimusnahkan. Kakekmu pasti tahu kenyataan yang sebenarnya. Dia pasti menyimpan buktinya. Ayo, kita temui kakek. Tuan muda, nona muda, mengapa kalian tiba-tiba kembali? Ada beberapa hal yang ingin kami perjelas. Di mana kakek? Tuan besar sedang keluar jalan-jalan santai, seharusnya sebentar lagi dia kembali. Panjang umur dia. Tuan besar, bukankah beliau sudah kembali? Kakek, Anda harus membantuku menegakkan keadilan. Bicaralah baik-baik. Apa perlu membuat keributan besar seperti ini? Tadi semuanya baik-baik saja. Kenapa jadi begini? Ini semua karena Song Huaishen itu. Aku bertemu Nona Jiang dan ingin mengajaknya minum teh. Tapi dia malah menyuruh orang menghabisiku. Aduh, aku baru saja keluar dari rumah sakit untuk periksa luka. Tulang rusukku hampir ditendang sampai patah olehnya. Song Huayu ini benar-benar licik. Dia benar-benar memutarbalikkan fakta. Cepat mendekatlah. Ayo, berlakulah seolah lemah. Bersikaplah lemah. Kamu belum bisa berjalan sekarang. Bersandarlah padaku. Huaishen, Huayu bilang, luka di tubuhnya adalah ulah orang suruhanmu. Apa benar begitu? Dia membawa 20 atau 30 pengawal untuk mengepung orang di sekolah. Kalau tidak ikut dengannya, dia langsung main tangan. Seandainya aku datang sedikit terlambat saja, apa Sui Sui masih bisa selamat itu jadi pertanyaan. Adik sepupuku masih berdalih ingin mengajak Sui Sui minum teh. Karena begitu, maka aku akan memberinya hukuman setimpal. Apa aku salah? Apa? Membawa orang secara paksa di depan umum? Bahkan yang kau bawa adalah calon kakak iparmu? Siapa yang memberimu keberanian? Ini semua karena wanita itu menjebakku. Kalau tidak, mana mungkin aku masuk berita hiburan. Berita hiburan apa? Cih. Bukan hanya membawa orang di depan umum, tapi kau juga melakukan hal yang memalukan seperti ini. Keluarga-keluarga Song kita bagaimana bisa memiliki keturunan sepertimu? Kakek, aku difitnah. Ini semua salah wanita itu. Dia yang memasang jebakan untukku. Kakek harus menegakkan keadilan untukku. Apakah benar dia menjebakmu? Atau kau ingin memanfaatkannya untuk melawanku? Lalu gagal, dan malah terjebak oleh rencanamu sendiri. Kau sendiri yang paling tahu jawabannya. Song Huaishen biasanya jika difitnah, dia malas untuk menjelaskan kenapa hari ini dia mau bicara. Bahkan bicaranya sangat lancar. Sepertinya dia memang sangat menyukai wanita ini. Jika demikian, kakek, aku punya riwayat percakapan WeChat. Kamar nomor 3013 sudah disiapkan. Kamu bisa datang kapan saja. Pada malam pesta pertunangan, dia berinisiatif meminta WeChat saya. Saya sudah merasa itu sangat aneh. Tak disangka wanita itu, dia sampai mengirimkan pesan seperti ini padaku. Kapan Sui Sui pernah berinisiatif meminta WeChat darimu? Dan isi pesan ini juga tidak bermaksud seperti yang kau katakan. Seorang wanita mengirimkan nomor kamar pada pria. Selain arti itu, memangnya bisa punya arti apa lagi? Kau, di dunia ini, bagaimana bisa ada orang yang sangat tak tahu malu sepertimu? Aku datang menemuinya, hanya untuk menasihatinya agar tetap bersama sepupu dengan baik. Tak disangka wanita itu, karena gagal menggodaku, malah berbalik memfitnahku. Kakek-kakek harus menegakkan keadilan demi aku. Jiang itu masih muda. Dia mudah melakukan sedikit kesalahan. Cukup diperhatikan saja di masa depan. Dia melakukan kesalahan sebesar itu? Apakah cukup hanya dengan bilang jangan lakukan lagi lain kali? Tuan Muda Song, kamu benar-benar ahli dalam menyusun rencana.
Setelah gagal memikatku untuk meninggalkan Huaishen, kamu malah merancang adu domba di antara kami berdua. Jika demikian, kalau aku terus berpangku tangan, bukankah itu akan membuatku terlihat terlalu lemah dan mudah ditindas? Saat sedang mengobrol, aku sengaja menyisakan taktik cadangan. Dia pasti tidak akan bisa mengeluarkan catatan obrolan yang bisa merugikanku. Obat yang kuberikan padanya hanyalah obat bius biasa. Tidak ada kamera pengawas di lantai 2 villa. Memangnya bukti apa yang bisa dia tunjukkan? Yang bisa merugikanku? Gawat. Kebaikannya padamu itu hanya untuk menyenangkan hati kakek tua itu saja. Setelah urusannya selesai, dia akan menendangmu begitu saja. Jadi, apa tujuanmu? Sederhana saja, hal yang tidak bisa dia berikan padamu, bisa aku berikan. Berikan ini untuk dia makan. Nyonya pemimpin keluarga berikutnya adalah dirimu. Bukankah ini suara tuan muda kedua? Apa yang ingin dia berikan untuk dimakan oleh tuan muda besar? Obat bius dosis tinggi. Obat bius jenis ini, sekali seseorang memakannya, bagaimanapun caranya, dia tidak akan pernah bangun lagi. Dia berencana menjebak Song Huaishen, lalu mengirim orang untuk menangkapnya basah. Dia hanya ingin menghancurkan reputasinya. Aku hanya menggunakan taktiknya sendiri, biar dia masuk ke dalam perangkap yang dia buat sendiri. Kamu. Tuan, tenanglah, jaga kesehatan Anda. Segera kembali ke kamar, renungi kesalahanmu tanpa izin dariku. Kamu tidak boleh keluar. Kenapa kalau dia yang melakukan kesalahan, selalu dimaafkan? Tapi kalau aku yang salah, aku harus mengurung diri untuk merenung? Ayahku bilang kalian pilih kasih pada keluarga paman ketiga. Dulu aku tidak percaya, tapi sekarang kelihatannya aku tidak tahu seberapa parah pilih kasih ini. Kamu, bocah kurang ajar. Kakek, serahkan saja padaku. Aku akan membantunya kembali ke kamar untuk istirahat. Kakek baru saja emosi, mungkin tidak baik jika mendengar kabar lain yang terlalu mengejutkan. Tenang saja, aku tahu apa yang harus kulakukan. Mari, kakek. Pelan-pelan. Karena tuan muda besar ingin bicara dengan tuan tua, biarkan mereka bicara berdua. Nona Jiang sepertinya belum pernah keliling tempat ini kan? Mari saya antar untuk melihat-lihat. Aduh. Kakek, apakah kakek merasa lebih baik? Anak Huayu itu, meskipun biasanya agak kacau, tapi hari ini, kakek sudah memberinya pelajaran untukmu. Ya, kamu jangan lagi memasukkannya ke dalam hati ya. Semua orang bilang kakek pilih kasih padaku, padahal orang yang sebenarnya kakek istimewakan adalah keluarga paman kedua. Benarkah begitu? Kamu ini, biasanya sangat pengertian. Kenapa hari ini bisa bicara kacau seperti itu? Apakah itu foto orang tuaku? Iya, ayahmu itu sangat pintar sejak kecil, dan ibumu juga sangat anggun dan bersahaja. Seandainya tidak ada kecelakaan itu. Setelah ayahku mengalami kecelakaan, hati kakek pasti sangat sedih kan? Sedih? Bagaimana mungkin tidak sedih? Karena itulah kakek mengirimku ke luar negeri dan mengabaikanku selama 20 tahun. Mengenai masalah itu, kakek memang merasa telah berbuat salah. Jika bukan karena itu, kamu tidak akan jatuh sakit. Tapi cucuku, saat itu tidak ada jalan lain. Kamu sangat mirip dengan ayahmu. Setiap kali kakek melihatmu, kakek akan teringat padanya. Ternyata begitu rupanya. Tadinya aku mengira penyebab kepergian orang tuaku memiliki rahasia tersembunyi, sehingga kakek ingin melindungiku dengan cara mengirimku pergi jauh. Kecelakaan itu murni kecelakaan. Mana mungkin ada banyak teori konspirasi. Hari ini cuacanya sangat bagus. Kamu sebaiknya menemani Jiang jalan-jalan sebentar. Kakek juga merasa sudah lelah. Pergilah jalan-jalan saja. Sudah sampai di tahap ini. Apakah kakek masih tidak mau mengatakan yang sejujurnya? Apa maksud perkataanmu ini? Kakek tidak mengerti maksudmu. Kakek benar-benar tidak mengerti, atau pura-pura tidak mengerti. Mengenai masalah kecelakaan itu, aku selalu merasa curiga. Selama bertahun-tahun ini, aku juga terus melakukan penyelidikan. Kakek, dia adalah putra Anda? Apakah ayahku bukan putramu juga? Mengapa kakek demi membela seorang pelaku kejahatan, sampai membiarkan orang tuaku tiada dengan tidak tenang di alam sana? Walaupun dia berbuat jahat, dia tetap putra kakek. Kakek sudah kehilangan satu orang putra, kakek tidak bisa lagi kehilangan putra yang kedua. Semua orang mengira kakek menyerahkan grup Song kepadaku karena kakek pilih kasih padaku. Semua orang iri padaku dan memusuhiku. Padahal cukup dengan satu kalimat saja, kakek bisa menghilangkan rasa permusuhan mereka, tapi kakek justru tidak mengatakannya. Pilih kasih apa? Ini semua hanyalah bentuk dari rasa bersalah kakek semata. Apakah dia berkata pada kakek bahwa dia hanya sedang khilaf saja dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi? Tetapi pernahkah kakek memikirkan kenapa dia tega melakukan hal kejam pada orang tuaku? Kenapa dia sampai tega mencelakai orang tuaku? Sepertinya kamu sendiri sudah tahu jawabannya. Benar, itu adalah bisnis grup Song dulu. Kamu menyerahkan bisnis grup Song yang besar itu kepada ayahku. Itu sebabnya dia menyerang ayahku.
Sekarang kamu menyerahkannya padaku. Bisakah kamu menjamin bahwa dia tidak akan mencelakaiku? Atau jangan-jangan, sekalipun dia menghabisiku, kamu akan tetap melindunginya sampai akhir? Hanya itu yang ingin aku sampaikan. Sisanya, pikirkanlah sendiri baik-baik. Kami menerima undangan untuk menghadiri perjamuan pernikahan, tapi calon menantu cucumu yang belum resmi menikah ke keluarga kalian, benar-benar luar biasa ya. Dia tidak tahu sopan santun dan sangat arogan, membuat istri dan putri saya ketakutan hingga harus dirawat di rumah sakit selama 1 bulan. Keluarga kalian hari ini harus memberi kami pertanggungjawaban yang jelas. Tuan Lu, Nyonya Lu, tenanglah dulu. Semua ini pasti hanya ada kesalahpahaman. Salah paham? Aku mengalaminya sendiri. Bagaimana mungkin ada kesalahpahaman? Keluarga-keluarga Song kalian adalah keluarga yang kaya dan berkuasa, tapi keluarga-keluarga Lu kami juga tidak kalah hebatnya. Hari ini kami datang sendiri ke sini, tapi Tuan Besar malah tak kunjung muncul. Sikap meremehkan seperti ini, sepertinya keluarga-keluarga Song ingin mengakhiri kerjasama dengan keluarga kami. Tuan Besar hanya saja. Masalah sepele seperti ini tidak perlu merepotkan kakekku. Bicara saja denganku. Paman Lu, halo Bibi Lu. Anda orang yang sangat sopan, tapi sayang selera Anda buruk karena menyukai seorang wanita yang arogan dan kasar. Paman Lu, mohon tenang sebentar. Malam saat kejadian itu, meskipun saya tidak berada di lokasi, tapi melalui rekaman pengawas, saya sudah mengetahui seluruh kebenaran dari kejadian itu. Kenyataannya, sepertinya tidak seperti yang Bibi Lu dan Haning katakan. Maksud Anda, mereka telah berbohong? Kalaupun mereka berbohong, apakah luka di tubuh mereka bisa dipalsukan? Tentu saja luka tidak bisa dipalsukan, tetapi menyerang orang lain terlebih dahulu dan melakukan perlindungan diri memiliki perbedaan yang sangat jelas. Meskipun Haning yang memulainya, itu karena dia yang pertama kali menyerang Haning. Kalau bukan karena dia membawa orang untuk merundung Haning di sekolah, mana mungkin saya merendahkan diri saya untuk menghadapi seorang junior? Iya, benar. Penderitaan saya hari itu dilihat oleh semua orang. Jika dia tidak menyerang saya, mengapa semua ini bisa berakhir seperti itu? Semuanya mohon tenang sebentar. Mengenai masalah ini, saya memiliki sebuah video di sini. Padahal aku menjebaknya di dalam toilet. Di toilet tidak ada kamera pengawas, mana mungkin dia bisa mendapatkan rekaman video apapun? Kalian memang sangat berhati-hati. Bukan saja memilih toilet tanpa kamera pengawas untuk menghadang orang, tapi kalian juga langsung mengunci pintunya setelah masuk. Sayangnya, manusia boleh berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Bahkan, sebelum kejadian itu terjadi, sudah ada orang yang masuk lebih dulu dan merekam seluruh kejadiannya secara utuh. Videonya ada di sini. Jika semuanya tertarik, silakan dilihat. Hapus saja sesukamu. Lagi pula aku masih punya cadangannya. Nak, kamu ini sungguh ceroboh. Lalu aku harus bagaimana lagi? Aku sudah menyukai Kak Huaishen selama bertahun-tahun. Saat semuanya sudah jelas bahwa aku akan menikah dengannya, entah dari mana orang ini tiba-tiba muncul. Jika ini terjadi padamu, apa kalian bisa menerimanya? Pertanyaannya masih sama. Soal perjodohanmu dengan Song Huaishen, apakah Song Huaishen sendiri tahu soal itu? Jika aku tidak salah ingat, yang memiliki janji pernikahan dengan Song Huaishen adalah kakak perempuanmu Lu Yinwei, kan? Setelah 100 tahun lebih berlalu, bahkan takhta kerajaan saja tidak lagi diwariskan dari kakak ke adik, tapi kamu masih ingin mewarisi janji pernikahan kakakmu itu. Apa pikiranmu? Baik-baik saja? Jiang Sui, siapa kamu sebenarnya berani bicara begitu? Kamu berani-beraninya di depan kakak Huaishen menghinaku? Aku akan menghabisimu. Kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Begitu tidak sependapat langsung mengamuk, sepertinya dia yang punya masalah besar. Nona Jiang yang terhormat, janganlah terlalu memojokkan orang lain. Ternyata kamu. Wanita bernama Jiang itu begitu menghina Haning. Kita belum sempat menuntut keadilan untuk Haning. Kenapa dia tiba-tiba datang ke sini? Apa kamu ingat waktu di acara pertunangan itu? Di luar aula pesta, aku melihat wanita yang terlihat seperti Yin Wei. Bukannya kamu bilang kamu salah lihat? Wanita bermarga Jiang itu tidak mungkin Yin Wei, kan? Tapi aku melihatnya dengan sangat jelas. Di atas bahunya ada tanda lahir milik Yin Wei. Katakan padaku, di dunia ini, mana ada hal yang sebegitu kebetulan? Jadi tujuanmu datang ke sini adalah melakukan tes genetik? Melihat apakah mereka berdua punya hubungan darah? Ini adalah sehelai rambut yang baru saja aku dapatkan dari anak itu. baru saja ada keributan, dan kita sudah mengucapkan begitu banyak kata-kata kasar. Jika Nona Jiang itu benar-benar Yin Wei, Tidak mungkin.
Kakak sudah menghilang selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba muncul di sini? Ibu, Anda pasti salah lihat. Tidak mungkin salah. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Di atas bahunya memang ada tanda lahir Yinwei. Nasi sudah menjadi bubur. Tidak ada gunanya bicara lebih banyak. Lebih baik kita lihat saja hasil pemeriksaan dokter. Sudah dikonfirmasi bahwa keduanya memiliki peluang lebih dari 99% hubungan keluarga. Yinwei. Dia benar-benar Yinwei milikku. Aku sudah mencarinya selama 20 tahun lebih, dan sekarang dia tiba-tiba saja muncul di hadapanku. Tidak bisa, aku harus menemuinya. Aku harus membuat dia memaafkanku. Wanita sialan ini, ternyata dia benar-benar Lu Yinwei. Sekarang apa yang harus kulakukan? Kudengar gadis tidak tahu malu Jiang Sui itu tinggal di sini. Gadis tidak tahu malu ini tinggal di tempat yang sangat mewah, tapi tidak membantu kita sama sekali. Benar-benar anak yang tidak tahu berbalas budi. Sui, tempat tinggalmu saat ini, harganya pasti tidak murah kan? Pertama-tama, rumah ini bukan milikku. Kedua, meskipun rumah ini adalah milikku, aku sudah memutus hubungan dengan kalian. Tidak ada hubungannya dengan kalian sedikit pun. Kenapa kamu bicara begitu tanpa kami? Memangnya kamu bisa ada? Bakti pada orang tua itu paling utama. Mana bisa kamu memutuskannya begitu saja? Dulu, semua yang kami lakukan memang salah. Kami sudah sadar akan kesalahan kami. Lihatlah dirimu sekarang. Hidup sangat makmur. Bisakah membantu kami sedikit? Kakakmu itu, dia berutang lagi. Jumlahnya beberapa juta dolar. Jika tidak dilunasi, mereka akan menghukumnya dengan sangat berat. Benar. Kami tidak minta banyak. 5 atau 8 juta dolar saja cukup. 8 juta dolar? Kalian menganggapku mesin ATM, ya? Kami tahu, kamu tidak punya uang sebanyak itu. Tapi kamu kan punya kekasih, bukankah dia orang kaya? Benar. Kami sudah menyelidikinya. Dia adalah pangeran dari grup Song. Setiap hari dia mengelola. Yang jumlahnya luar biasa besar. Dia punya uang. Tapi apa hubungannya dengan kalian? Jiang Sui, jangan tidak tahu berterima kasih setelah diberi kesempatan. Biarkan saja aku begini. Memangnya kenapa? Baiklah, jika tidak diajar dalam 3 hari, kamu jadi semakin tidak tahu diri, karena akhir-akhir ini aku tidak memberi perhitungan padamu, kamu sampai lupa cara bicara padaku, bukan begitu? Siapa yang berani menyentuhnya? Siapa kalian? Beraninya kalian berbuat kacau di sini. Ternyata kamu. Apa kamu lupa? Dia bernama Eugene. Sebelum insiden Yinwei terjadi, dialah yang merawatnya. Karena dia suka mencuri, kamu mengusirnya. Itu kamu. Kenapa kamu bisa ada di sini? Bu, siapa mereka ini? Kami sedang mencari adik perempuan kami. Apa urusannya dengan kalian? Bu? Adik perempuan? Jelaskan semuanya padaku. Bagaimana bisa Yinwei menjadi anak perempuanmu? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Nyonya Lu, aku salah. Seharusnya aku tidak menaruh dendam, hanya karena dipecat. Dan tidak seharusnya aku memanfaatkan kepercayaan Yinwei padaku, untuk membawanya pergi dari rumah saat dia baru berusia 1 tahun. Nyonya Lu, aku mohon ampuni aku. Aku mohon biarkan aku pergi. Dulu aku merasa kasihan padamu, dengan baik hati menerimamu tinggal di sini, dan membiarkanmu merawat Yinwei milikku. Lalu, saat aku tahu kamu mencuri perhiasanku, aku pura-pura tidak melihatnya. Tak disangka, kebaikan hatiku malah dibalas dengan hasil seperti ini. Bukan hanya itu, kudengar mereka juga memasang spanduk di sekolah, mencoba untuk merusak nama baik Yinwei. Jika Huai Shen tidak meminta bantuan kepala sekolah, nama baik Yinwei pasti sudah hancur total. Aku ingat sekarang, kalian tidak hanya membawa kabur anak perempuanku, tapi demi putramu, si pecandu judi itu, kalian menghinanya secara berlebihan dan menyiksanya. Cepat hubungi polisi. Aku akan mencari pengacara terbaik agar orang-orang tidak tahu untung ini. Mendekam di penjara selamanya. Bawa mereka pergi. Mau apa kalian? Pak Lu, cepat. Ini hasil tes DNA-nya. Aku tahu, semua hal ini bagimu pasti terasa sangat tiba-tiba. Tapi kamu benar-benar putri kandungku. Putriku yang sudah terpisah dariku selama 20 tahun. Aku tidak bermaksud meragukan perkataanmu. Karena kalian datang ke sini hari ini, kalian pasti sudah memiliki bukti yang jelas. Kamu masih marah pada ibu bukan? Yang waktu itu adalah kesalahan ibu sudah menyadari kesalahan ibu. Aku rasa kalian benar-benar orang yang unik. Eugene. Seperti itu, dan Anda pun sama. Bertindak sesuka hati, tanpa memikirkan konsekuensinya. Lalu datang meminta maaf setelahnya. Mengapa
Apa kalian pikir setelah meminta maaf, orang lain berkewajiban untuk memaafkan kalian? Kalau begitu katakan pada ibu, apa yang harus ibu lakukan? Agar kamu mau memaafkan ibu. Asalkan kamu mengatakannya, biarpun ibu harus mempertaruhkan nyawa, ibu akan segera melakukannya. Sederhana saja. Orang yang terus-menerus mencari masalah denganku di sekolah adalah Lu Hanning. Orang yang menghasut kalian untuk melawanku. Juga, dia, jika ingin aku pulang ke rumah, usir saja dia dari rumah. Bagaimana mungkin itu bisa dilakukan? Kamu adalah putri kandung ibu, tapi dia juga putri kesayangan ibu. Aku mengerti. Sekarang, Yinwei, Mereka sudah pergi. Kamu dengar semuanya tadi? Dengar. Apa yang kamu katakan tadi, aku juga mendengarnya. Mengembalikan masalah itu kepada si pembuat masalah. Bagus sekali. Lalu kenapa kamu masih tidak senang? Rasanya mendekap dirimu sendiri. Benar-benar aneh. Aku bukannya tidak senang. Aku hanya... Informasinya terlalu banyak, agak sulit untuk dicerna. Awalnya kukira mereka lebih menyukai anak laki-laki, maka dari itu mereka memperlakukanku seperti itu. Tidak sangka, ternyata aku sama sekali bukan anak kandung mereka. Tadinya aku merasa dua orang itu sangat menyebalkan, tapi tidak disangka. Ternyata mereka adalah orang tua kandungku. Sudahlah, jangan dipikirkan lagi. Tidurlah sejenak, setelah bangun nanti, semuanya akan membaik. Tidak perlu. Cobaan sekecil ini tidak akan bisa menjatuhkanku. Lagi pula bukan berarti aku tidak memiliki kabar baik. Kabar baik apa? Orang yang bertunangan denganmu adalah Lu Yinwei. Sekarang aku sudah menjadi Lu Yinwei. Berarti bukankah itu membuktikan bahwa kita sudah ditakdirkan untuk bersama? Kamu benar. Bos, bukankah Anda selalu memintaku untuk mencari ayah dan anak Song Ki-hong itu? Aku baru saja menyadari ada seseorang yang tak terduga sedang pergi menemui mereka. Mengenai itu, maafkan saya benar-benar ceroboh. Tunggu sebentar. Kamu bilang tadi, ada seseorang yang mencari ayah dan anak Song Ki-hong itu. Aku bersusah payah mendidikmu, hanya ini hasilnya, seharian di rumah cuma tiduran sambil main ponsel. Ayah pikir aku ingin begini. Itu kan karena kakek yang melarangku pergi keluar. Itu karena kebodohanmu sendiri, berani mengadu yang tidak-tidak pada kakek, hingga berakhir seperti ini. Padahal kami sama-sama cucunya. Mengapa saat Song Huaishen membuat kesalahan, dia dibiarkan begitu saja? Sedangkan aku malah harus dikurung? Kakek benar-benar terlalu tidak adil. Dulu saat paman ketigamu masih ada, kakek juga lebih pilih kasih padanya. Jika bukan karena aku bertindak cepat, grup Song ini pasti sudah menjadi milik paman ketigamu. Semenjak keluarga pamanmu tertimpa masalah, kakek mengirim Song Huaishen ke luar negeri. Kira-kira dia sudah mendapat pelajaran dan sudah tahu siapa orang yang paling pantas untuk meneruskan ini. Tak disangka, ternyata itu hanya tipu daya untuk menjemput Song Huaishen kembali. Ayah, mereka sudah sangat keterlaluan. Apa kita harus diam saja terus-menerus terpojok begini? Tentu saja tidak. Grup Song ini adalah milik kita berdua. Tuan besar, tuan muda, Nona Lu memohon untuk bertemu. Nona Lu? Siapa itu Nona Lu? Selain aku, memangnya keluarga Lu masih punya nona muda yang kedua? Lu Hanning, untuk apa kamu datang ke sini? Tentu saja untuk mengulurkan tangan membantu kalian. Membantu kami? Bukannya kamu menyukai Song Huaishen? Kenapa tiba-tiba kamu berpihak pada kami? Sepertinya kalian berdua masih belum mendengarnya. Nona muda yang asli dari keluarga Lu telah kembali. Kebetulan sekali, dia adalah tunangannya Song Huaishen, Jiang Sui. Sepertinya Nona Jiang ini bukan lawan yang mudah. Sepertinya, syarat agar dia diakui keluarganya adalah membuat keluarga Lu mengusirmu dari rumah lebih dulu. Begitulah. Walaupun aku sangat menyukai Song Huaishen, tapi dibandingkan dengan itu, yang lebih aku pedulikan tetaplah posisi sebagai nona muda di keluarga Lu. Aku bisa membantu kalian untuk menghadapi Song Huaishen, asalkan kalian membantuku untuk menghabisinya. Kenapa kamu kesini? Apa pekerjaanmu hari ini tidak sibuk? Tentu saja sibuk. Lalu kamu? Apa kamu mengkhawatirkan keselamatanku? Menurutmu bagaimana? Lu Hanning tidak mungkin tanpa alasan apapun mencari kedua orang itu. Mungkin saja mereka sudah merencanakan sebuah rencana jahat. Kita tidak boleh lengah. Kupikir kamu sudah pergi. Untung saja aku masih sempat bertemu. Ada, perlu, apa? Ini adalah undangan pesta ulang tahunku. Mengenai yang sebelumnya, itu kesalahanku. Jika kamu tidak bisa menerimaku,
Aku bisa memahaminya. Namun kali ini, aku berencana untuk membuat keputusan di pesta ulang tahun dan mengumumkan untuk pergi dari keluarga Lu. Jika kamu bersedia, datanglah ke sana. Baiklah kalau begitu, sampai jumpa nanti. Bagaimana mungkin ini terjadi? Mungkinkah ini hanya sekadar pesta ulang tahun biasa? Yun Sanju, dari pusat kota jika berkendara ke sana, setidaknya butuh waktu 2 jam. Pesta ulang tahun, kenapa harus memilih tempat sesunyi ini? Waktunya adalah akhir pekan ini. Baguslah, nanti aku sendiri yang akan memberi mereka perhitungan. Kamera tersembunyinya sudah siap? Sudah siap, Tuan. Earphone tersembunyi sudah siap belum? Sudah siap. Pengawalnya bagaimana? Mereka sudah berjaga-jaga di sekitar kediaman Yunshan. Begitu menerima sinyal, mereka akan langsung berangkat untuk menyelamatkannya. Bagus. Persiapannya sudah selengkap ini. Seharusnya tidak akan ada masalah lagi, kan? Jika tidak masuk ke sarang harimau, bagaimana bisa menangkap anak harimau? Demi membalaskan dendam orang tuaku, inilah kesempatan terbaik dan satu-satunya kesempatan. Kamu baik-baiklah di rumah menungguku. Saat kembali nanti, ada hal yang ingin kukatakan padamu. Mau bilang apa? Tunggu aku kembali, nanti kamu juga akan tahu. Jangan melamun terus. Aku juga harus segera bertindak. Kalian berdua? Kami kesini untuk mencari Sui-Sui. Apakah dia ada di rumah? Barang ini dulu diberikan kepadaku oleh nenek Sui-Sui. Sebelum dia tiada, kira saya akan membawanya sampai masuk ke liang kubur. Tak disangka, suatu hari nanti, saya masih bisa bertemu dengan Sui-Sui. Huaishen, tolong Anda berikan ini kepada Sui-Sui, ya. Masalah itu adalah kesalahan yang dilakukan oleh Hanning, tapi dia sudah sadar akan kesalahannya. Walaupun dia bukan anak kandung saya, selama tahun-tahun saat Sui-Sui menghilang, dia selalu saja mendampingi di sisi saya. Saya benar-benar tidak sanggup jika harus memintanya pergi dari rumah ini. Jadi, apakah ini hadiah permintaan maaf untuk Lu Hanning? Hadiah semahal ini, Sui-Sui tidak pantas menerimanya. Kalian berdua, silakan pergi saja. Huaishen, hubunganmu dengan Sui-Sui sangat baik, tolong bicaralah padanya untuk kami. Selain mengusir Hanning pergi, apapun permintaan lainnya, kami pasti akan memenuhinya. Begini saja, kalian ikut denganku. Kembali ke kediaman lama, Grup Song. Jika kalian sudah ikut denganku ke sana dan tetap tidak ingin mengusir Lu Hanning pergi, maka aku akan membantu kalian, membujuk Jiang Sui. Lu Huaishen, mengapa kamu tiba-tiba kembali? Kakek, aku ingin menunjukkan sesuatu yang bagus padamu. Pelayan Zhou, tolong bantu nyalakan televisinya. Sui-Sui, kamu sudah datang. Ayo cepat pergi, kami hanya menunggumu saja. Bukankah Hanning sedang pergi bermain bersama teman-temannya? Bagaimana bisa dia ada di sini? Bukankah dia bilang sudah tahu kalau dia salah? Mungkin kali ini saat pergi bersama Sui-Sui, dia ingin mencari kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan Sui-Sui. Oh, ternyata begitu ya. Bukankah hari ini pesta ulang tahunmu? Kenapa kamu memilih tempat seperti ini? Pergi ke tempat yang biasa saja itu apa serunya? Tentu saja, sesekali kita harus mencari suasana baru. Di mana orang-orang lainnya? Apa cuma ada kita berdua saja? Mereka semua ada di dalam. Sudahlah, jangan banyak bicara, ayo cepat masuk. Ulang tahun Hanning bukankah di akhir tahun? Kenapa di saat seperti ini? Dia merayakan pesta ulang tahun? Sepertinya dia tidak menemukan alasan untuk mengajak Sui-Sui main, jadi dia terpaksa mengarang sebuah alasan. Aduh, Ki Hong. Kenapa dia ada di sini? Teruslah menonton. Jawabannya akan segera muncul. Hari ini sebenarnya bukan pesta ulang tahun apapun. Kalian hanya ingin membohongiku ke sini, lalu memanfaatkanku untuk menghadapi Song Huaishen, kan? Kamu pintar juga ya, bisa menebaknya secepat ini. Tapi tebakanmu tidak sepenuhnya benar. Mereka ingin memanfaatkanku untuk melawan Song Huaishen, sedangkan aku hanya ingin buat perhitungan denganmu. Rencana licik kalian benar-benar sudah diperhitungkan dengan baik.
Aku tidak akan membiarkan kalian mendapatkan apa yang diinginkan. Bagaimana? Aku tahu kamu jago berkelahi, jadi aku sengaja memanggilkan 2 orang petarung untukmu. Kamu puas? Sejak kapan keluarga kita memiliki keturunan yang bejat seperti ini? Haning itu, kenapa dia begitu pendek akal, hingga melakukan hal yang sangat konyol? Di mana lokasi mereka kamu pasti mengetahuinya. Cepat panggil polisi. Selamatkan mereka. Benar. Segera lapor polisi. Kalau tidak, Haning ini akan membuat kesalahan besar yang fatal. Kenapa harus buru-buru? Pertunjukan serunya baru saja dimulai. Hebat juga. Seorang wanita ternyata bisa seahli itu berkelahi. Untung saja aku sudah bersiap sepenuhnya. Lalu sekarang bagaimana? Langsung? Habisi saja dia? Setelah dengan susah payah mengikatnya, mana mungkin kita langsung menghabisinya begitu saja? Setidaknya, pancing Song Huaishen ke sini dulu, setelah itu baru putuskan. Kalian berencana untuk apa? Bukankah kamu sendiri yang mengatakannya, kita harus tuntaskan apa yang sudah dimulai? Berapa tebusannya? 10 juta dolar? Terserah. Lagi pula tujuan utama kita, bukanlah untuk uang tebusan. Baiklah, kalau begitu, aku akan bicara apa saja ya. Halo, dengan siapa ini? Apakah ini Song Huaishen? Tunanganmu ada bersamaku. Kenapa kamu langsung mematikan teleponnya? Kenapa panik? Dia pasti akan menelepon lagi. Beraninya kamu menutup telepon dariku? Apa kamu tuli? Tunanganmu ada di tanganku. Trik penipu sekarang ini sungguh semakin murahan saja. Tunanganku itu sekarang sedang pergi menghadiri pesta ulang tahun temannya. Mana mungkin dia bisa ada di tanganmu? Ternyata kamu tidak percaya. Baiklah, aku akan membiarkan dia bicara sepatah kata padamu. Ayo, katakan sesuatu kepada tunanganmu, agar dia datang menyelamatkanmu. Bicara. Nasi sudah menjadi bubur. Semua ini sudah terlambat, bukan? Jika saja sejak awal kamu mau menuruti kata-kataku, nasibmu tidak akan berakhir begini sekarang. Sekarang apa kamu sudah percaya? Apa yang kamu inginkan? 30 juta dolar. Dalam waktu 1 hari, aku harus mengumpulkan 30 juta dolar? Apa kamu sedang bercanda? Itu urusanmu, bukan urusanku. Baik, sebutkan lokasinya. Kita akan bertukar uangnya langsung dengan pembebasan sandranya. Baiklah, sebentar lagi aku akan mengirimkan alamatnya kepadamu, tapi, biarlah aku katakan dengan jelas sebelumnya. Jika bukan kamu sendiri yang datang, atau jika diam-diam, aku melihat ada polisi yang membuntuti, tanggung sendiri akibatnya. Tidak boleh lapor polisi, dan harus mengantar tebusannya sendiri. Kalian sepertinya ingin Song Huaishen tiada ya? Kenapa? Apa kamu mengasihaninya? Kalau dibilang tidak peduli sama sekali, itu pasti bohong. Lagi pula, aku sudah menyukai Song Huaishen selama bertahun-tahun, tapi, karena dia memilih Jiang Sui, maka jangan salahkan aku, jika harus bertindak kejam. Benar-benar hati wanita adalah yang paling beracun. Anda pasti punya cara? Tolong jangan biarkan Haning melakukan hal sejauh ini. Jika tidak, seluruh hidupnya akan hancur. Habei Saman, dalam situasi sekarang ini, dibandingkan nyawa Jiang Sui, tak kusangka, yang kalian lebih khawatirkan adalah masa depan Lu Haning. Lalu kamu, tujuan saya membuat rencana ini, pasti sudah bisa kamu tebak. Apakah kamu berencana mengeluarkan bukti-buktinya untuk meredakan masalah? Ataukah berencana, biarkan hal ini berkembang sampai ke tahap yang tidak bisa diperbaiki? Baiklah, aku mengerti. Apa uang tebusannya sudah siap? Bagus. Kita sekarang segera pergi menyelamatkannya. Huaishen, tidakkah kamu dengar apa yang mereka katakan? Mereka sama sekali tidak berniat melepaskan orangnya. Jika kamu pergi, kamu tidak akan bisa kembali lagi. Yang aku selamatkan itu adalah hidupku juga. Aduh, kakek. Apa Anda akan membiarkan Huaishen pergi begitu saja? Jika kita bisa melihat CCTV, artinya Huaishen sudah memprediksi hal ini sebelumnya dan sudah menyiapkan rencana cadangan. Tenang saja, dia dan Sui Sui tidak akan kenapa-napa. Song Huaishen, kamu benar-benar berani. Datang sendirian, ya? Berani juga nyalimu. Tuan muda, dia ternyata benar-benar pergi sendirian. Tuan besar, cepat pikirkan cara. Ternyata, yang membawa pergi Sui Sui secara paksa adalah kalian. Tak salah lagi kau sepupuku, kau menyadarinya dengan sangat cepat. Sayangnya sekarang sudah terlambat. Uangnya sudah kubawa, apalagi yang kalian inginkan? Bukankah beberapa hari lalu kau sangat sombong? Sekarang kau tahu rasa takut, ya? Jika mau menyalahkan, salahkan kakek. Padahal masa depan grup Song seharusnya sudah ada di genggaman aku dan ayahku. Dia malah memanggilmu kembali, dan bahkan menyerahkan grup Song kepadamu. Manusia rela berkorban demi harta, dan kami juga butuh kekuasaan. Kami melakukan ini karena tidak ada pilihan lain. Kenapa bicara begitu banyak padanya? Cepat beraksi.
Apa yang sebenarnya ingin mereka lakukan? Langsung menghabisi Sui Sui bersama dengan Huai Shen? Tuan Besar, aku mohon padamu. Anda pasti punya cara. Cepat pikirkan cara. Karena mereka sudah melakukan semua ini, pasti tidak akan ada bukti yang tersisa. Tuan Besar, cepat pikirkan solusinya. Jika tidak, semua akan terlambat. Semua yang dilakukan Huai Shen ini hanya untuk menekanku. Dia pasti sudah menyiapkan rencana cadangan. Dia dan Sui Sui pasti akan baik-baik saja. Mereka sungguh dalam bahaya. Cepat, pergilah, hubungi polisi, selamatkan mereka. Tuan Besar, Tuan Besar, Tuan Besar. Tuan Besar, Anda akhirnya sadar juga. Huai Shen, Sui Sui. Saat polisi tiba di lokasi kejadian, apinya sudah mulai berkobar. Tim pemadam menghabiskan waktu beberapa jam baru bisa memadamkan apinya. Tetapi, ketika mereka masuk ke dalam untuk menyelamatkan orang-orang, Ini salah saya. Semua ini salah saya. Waktu itu seandainya aku tidak begitu pilih kasih pada anak ketiga, tidak akan sampai mendesak anak kedua melakukan hal seperti itu. Seandainya aku lebih awal mendengarkan nasihat dari Huai Shen dan Sui Sui serta mereka semua juga tidak akan mengalami kemalangan. Semuanya adalah salahku. nasi sudah menjadi bubur, tidak ada gunanya banyak bicara lagi. Tuan Besar, segeralah bangkit kembali. Mari urus pemakaman Tuan Muda. Pertama melenyapkan putraku, lalu melenyapkan cucuku. Yang seharusnya sudah tiada itu, adalah diriku yang banyak berbuat dosa, si orang tua yang tidak berguna ini. Tuan Besar, jangan bicara seperti itu lagi. Pelaku sebenarnya yang mencelakai orang adalah Tuan Muda kedua dan Tuan Muda kedua. Anda hanya... Dengar-dengar terjadi sesuatu pada Huai Shen. Bagaimana keadaan Anda? Aduh, meskipun caramu menangani masalah ini sedikit tidak berperasaan, tapi setidaknya orang itu tidaklah jahat. Siapa yang begitu gila hingga tega melakukan ini? Aku sedang main di luar bersama teman, lalu dengar terjadi sesuatu pada keluarga Song, jadi aku segera datang ke sini. Kak Huai Shen dan Kak Sui Sui adalah orang yang sangat baik. Sebenarnya siapa yang begitu gila hingga ingin menghabisi mereka? Ayah, Ibu, kenapa kalian melihatku seperti itu? Apakah terjadi sesuatu? Apa maksudnya mengenal wajah tapi tidak mengenal hati? Hari ini akhirnya aku memahaminya. Saat kamu berumur 3 tahun, kamu dibuang oleh orang tua kandungmu. Kalau bukan karena aku, keluarga lu, mengadopsimu, mana mungkin kamu bisa hidup enak seperti sekarang, tapi kamu malah benar-benar menjadi orang yang tidak tahu balas budi dan sangat kejam. Ayah, Ibu, apa yang kalian bicarakan? Kenapa aku sama sekali tidak mengerti? Masalah sudah sampai di sini. Kamu masih saja berpura-pura? Apa kamu berani bersumpah bahwa orang yang ada di video ini bukanlah dirimu? Kalian hanya ingin menipuku agar datang ke sini, lalu memanfaatkanku untuk menghadapi Song Huai Shen, kan? Kamu pintar juga ya? Cepat sekali menyadarinya. Ayah, dengarkan penjelasanku dulu. Semuanya tidak seperti itu. Ingin menjelaskan apa lagi? Jelaskan saja semuanya kepada polisi. Baik bukti saat ini maupun kejadian 20 tahun yang lalu tentang rencana jahat itu, dan juga tentang Tuan Muda ketiga, Tuan Besar, sudah menyerahkan semuanya kepada polisi. Apa? Ayah, aku ini putra kandungmu sendiri. Karena Huai Shen sudah tiada, sekarang Huayu adalah cucu satu-satunya yang Anda miliki. Jika Anda menyerahkan kami ke kantor polisi, grup Song yang begitu besar ini, ingin Anda wariskan kepada siapa? Sepanjang hidupku ini, kesalahan terbesarku adalah karena aku telah membantumu berbohong. Ini semua adalah balasan bagiku. Ayah, aku adalah putra kandungmu sendiri. Ya, kita ini keluarga. Kakek. Ibu, aku salah. Bu, Ibu. Kalian bukan? Apa ini benar-benar Sui-Sui? Ibu tidak sedang bermimpi, kan? Hanya demi membawa orang-orang itu mendapat hukumannya. Kami tidak akan sebego itu, hingga membiarkan diri kami ikut celaka. Meski menderita sedikit luka, tapi jika bisa membuat orang tertentu membedakan mana yang benar dan salah, ini sudah sebanding. Bagaimana ini? Syukurlah kalau tidak terjadi apa-apa. Tuan Muda, orang baik pasti akan mendapatkan lindungan dari langit. Anak nakal, aku hampir saja berhasil kau bohongi. Jika tidak memojokkanmu hingga ke tepi jurang, bagaimana mungkin kau rela menjebloskan paman kedua ke dalam penjara? Sui-Sui, ibu yang salah. Ibu dan ayah benar-benar buta karena tidak bisa menilai orang hingga menganggap si pengkhianat Luhaning itu sebagai permata. Apakah kau bersedia memaafkan ibu? Ibu sangat sulit untuk menemukanmu, nantinya ibu pasti akan benar-benar menebus semua kesalahan ini padamu. Kedatangan kami hari ini hanyalah untuk membuat kalian tenang, tidak ada maksud lain. Mengenai maaf yang kau katakan itu, masalah yang sudah terlanjur dalam tidak bisa selesai begitu saja.
Untuk memulihkan keadaan, juga butuh waktu yang sangat lama. Kita lihat saja tindakan kalian nanti. Sui-sui jangan khawatir. Ibu nantinya akan menunjukkan sikap yang baik. Untuk apa kamu membawaku ke sini? Tempat ini terasa sangat akrab. Apakah kita pernah ke sini? Masih ingatkah kamu saat kamu sedang mabuk karena obat di tepi kolam ini, kamu menciumku dengan paksa waktu itu? Ternyata lokasinya di sini. Waktu itu, pikiranku terasa sangat kacau. Yang aku pikirkan hanya ingin kabur, tapi tidak tahu harus lari kemana. Lalu kenapa kamu membawaku ke sini lagi? Masihkah kamu ingat metode yang kamu temukan sebelumnya tentang cara mengembalikan tubuh kita? Tentu saja aku ingat. Katanya, kita harus melakukan kembali semua hal yang terjadi sebelum tubuh kita tertukar. Tapi bukankah waktu itu kita sudah mencoba melakukannya? Sama sekali tidak ada hasilnya. Nanti aku bertanya pada orang lain. Selain perbuatannya yang harus persis sama, suasana hati juga harus benar-benar sama. Tapi tidak peduli. Malam itu ataupun kejadian di kantor itu, perasaanku selalu sama saja kok. Benar-benar tidak tahu apa yang sebenarnya harus kulakukan. Bagiku itu berbeda. Malam itu, saat melihatmu di tepi kolam, selain merasa heran, aku juga merasa sedikit senang. Saat kamu menciumku waktu itu, jantungku berdebar sangat kencang. Meski setelah itu tindakan yang kita lakukan sama, tapi perasaanku saat ini sangat jauh berbeda. Itu sebabnya kita belum bisa bertukar kembali sampai sekarang. Aku mencium paksa dirimu, dan kamu senang. Jadi, saat itu juga, kamu sudah mulai menyukaiku? Belum bisa dibilang cinta, paling hanya rasa kagum saja. Tapi seumur hidupku, sejauh aku tumbuh dewasa, kamulah orang paling istimewa yang pernah kutemui. Lingkungan tempat tinggalmu sangatlah kejam, tapi kamu masih bisa tumbuh dengan penuh semangat, seperti setangkai bunga matahari yang cerah. Masih ingin mencoba sekali lagi? Suasana hatiku saat ini persis sama seperti dulu. Kita sudah kembali seperti semula. Pertama kali aku memelukmu seperti ini, terasa cukup tidak terbiasa. Ada apa? Sui-sui? Apakah kamu masih ingat sebelum berangkat hari itu, saat membawa orang-orang ke villa itu, kata-kata yang telah kamu ucapkan? Ya, tentu saja aku ingat. Kamu tunggu aku di rumah dengan baik. Sampai aku kembali. Ada yang ingin kukatakan padamu. Sui-sui, menikahlah denganku. Sui-sui, aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Mari kita pulang. Baiklah.